identitas asliku terungkap di sidang cerai. Suami dan mertua gak percaya kalau aku ternyata wanita kaya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi di rumah megah keluarga Wijaya selalu diawali dengan aroma masakan rumahan yang semerbak. Pukul 6 tepat, Sarah sudah berdiri di depan kompor. Tangannya cekatan mengiris bawang, sementara mata teduhnya sesekali melirik jam dinding. Ia memasak sarapan favorit Rio, suaminya, dan kedua putranya, Rian, 9 tahun, dan Gilang, 6 tahun. Nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang, ditemani teh hangat manis, adalah ritual pagi yang tak pernah absen. Penampilan Sarah jauh dari kesan glamor atau mencolok. Rambut hitamnya selalu terikat rapi dalam sanggul sederhana, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya. Daster rumahan dengan motif bunga kecil-kecil seringkali menjadi seragam wajibnya, atau sesekali celana santai dipadu kaos polos. Ia tak pernah memakai riasan tebal, hanya bedak tipis dan lip balm yang memberikan sedikit rona pada bibirnya. Postur tubuhnya ramping, gerakannya luas namun tidak terburu-buru, mencerminkan ketenangan yang selalu ia pancarkan. Saat Rio turun dari kamarnya, mengenakan setelan kantor yang rapi, Sarah akan menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir kopi hitam yang sudah tersedia di meja makan. Rio, seorang pengusaha properti yang sukses, seringkali pulang larut dan pergi pagi buta. Wajahnya selalu menyiratkan kesibukan, namun di hadapan Sarah, ia selalu menemukan ketenangan. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Sarapan sudah siap, Mas, kata Sarah lembut, meletakkan piring nasi goreng di hadapan Rio. Rio hanya mengangguk singkat, matanya fokus pada ponselnya, membalas pesan-pesan bisnis. Nanti aku langsung ke kantor, ada rapat pagi, ujarnya tanpa mengangkat kepala. Sarah mengerti. Sejak awal pernikahan mereka 10 tahun lalu, Rio memang seorang workaholic, dan Sarah selalu menjadi penopang yang sabar, memastikan semua kebutuhan Rio terpenuhi tanpa ia harus meminta. Setelah Rio berangkat, giliran Rian dan Gilang yang beranjak dari kamar. Mereka adalah duplikasi kecil Rio, dengan energi tak terbatas dan rasa ingin tahu yang besar. Sarah akan membantu mereka mengenakan seragam sekolah, menyiapkan bekal makan siang, dan tak lupa memberi ciuman perpisahan di pipi sebelum mereka naik jemputan. Hati-hati di jalan, sayang. Sarah melambaikan tangan hingga mobil jemputan tak terlihat lagi di belokan jalan. Rumah kembali sepi. Inilah waktu Sarah untuk membereskan rumah, menata bunga-bunga di taman, atau sesekali membaca buku-buku resep masakan terbaru. Ia bukan tipe wanita sosialita yang menghabiskan waktu dengan arisan atau belanja. Lingkaran pertemanannya terbatas pada beberapa ibu-ibu kompleks yang juga punya gaya hidup serupa. Ia jarang sekali keluar rumah kecuali untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Sore harinya, rutinitas itu berulang. Menjemput anak-anak, mendengarkan cerita mereka tentang sekolah, menemani belajar, dan kemudian menyiapkan makan malam. Ketika Rio pulang, suasana rumah kembali ramai. Meskipun seringkali Rio lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Bagi orang lain, hidup Sarah adalah impian. Menikah dengan pengusaha sukses, punya 2 anak laki-laki yang pintar dan tampan, serta rumah megah dengan segala fasilitas. Ia hidup nyaman, tak perlu bekerja, hanya mengurus rumah dan keluarga. Mertuanya, Ibu Rahma dan Bapak Hadi, seringkali memuji Sarah di depan kerabat. Rio beruntung punya istri seperti Sarah. Penurut, tidak neko-neko, dan jago urus rumah. Sarah selalu tersenyum mendengar pujian itu, meskipun ada sedikit rasa hampa di balik senyumnya. Ia tahu, di mata semua orang, ia adalah gambaran sempurna dari ibu rumah tangga idaman. Tidak ada yang pernah bertanya apa mimpinya, apa yang ia inginkan, atau apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia adalah bagian dari keluarga Rio, seolah identitasnya melebur sepenuhnya ke dalam peran barunya. Dalam benak semua orang, Sarah Wijaya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dan itulah yang ia biarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang ia kenakan dengan begitu sempurna, hingga kadang ia sendiri nyaris lupa siapa dirinya yang sebenarnya di baliknya.
Rio Danuarta adalah personifikasi kesuksesan yang dielu-elukan banyak orang. Di usianya yang baru menginjak awal 40-an, ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis. Danuarta Group, perusahaan properti yang ia pimpin, bukan hanya sekadar nama, melainkan raksasa yang menancapkan kukunya di berbagai proyek prestisius di kota-kota besar Indonesia, mulai dari apartemen mewah, pusat perbelanjaan, hingga kawasan residensial elit. Rio memiliki karisma yang kuat, pembawaan yang tenang namun syarat wibawa. Senyum tipisnya, yang jarang sekali memudar, mampu memukau siapa saja yang berinteraksi dengannya, seolah ia memiliki kendali penuh atas setiap situasi. Penampilannya selalu sempurna, setelan jas dari desainer ternama, dasi sutra, jam tangan Swiss mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya, dan deretan mobil Eropa terbaru yang selalu terparkir rapi di garasi rumahnya yang luas, adalah tanda-tanda kemapanannya yang tak terbantahkan. Bagi Rio, kesuksesan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi ambisi dan citra sosial. Orang tuanya, Bapak Hadi dan Ibu Rahma, adalah tokoh masyarakat yang disegani dan berpengaruh. Bapak Hadi, seorang pensiunan jenderal bintang 2, kini lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ketua berbagai yayasan sosial yang berafiliasi dengan nama besar keluarganya. Kata-katanya adalah hukum, sorot matanya yang tajam cukup untuk membuat siapapun tunduk. Sementara Ibu Rahma, seorang sosialitas senior dengan lingkaran pertemanan kelas atas, aktif mengelola butik eksklusifnya yang melayani para sosialita ibu kota. Ia adalah matriark yang memegang kendali kuat atas urusan domestik keluarga, dari pemilihan furnitur hingga daftar tamu untuk acara-acara penting. Nama baik dan citra keluarga Danuarta adalah prioritas tertinggi bagi mereka, dan mereka tidak akan segan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Saat Rio memperkenalkan Sarah sebagai calon istrinya 10 tahun lalu, Ibu Rahma menyambutnya dengan tatapan menyelidik. Ia menanyakan latar belakang keluarga Sarah secara rinci, dari pendidikan orang tua hingga status ekonomi. Jawaban Sarah yang jujur dan apa adanya. Ia berasal dari keluarga guru biasa, lulusan universitas negeri biasa, dan punya impian sederhana, mungkin akan menjadi penghalang bagi wanita lain. Namun, bagi Ibu Rahma, kesederhanaan Sarah justru menjadi poin plus. Ketika Sarah dengan rendah hati menyatakan kesediaannya untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, fokus pada mengurus suami dan anak-anak, Ibu Rahma menghela napas lega. Ia melihat Sarah sebagai menantu yang penurut, tidak akan merepotkan, dan yang terpenting, tidak akan pernah menyaingi, dominasi serta pamor dirinya di lingkungan sosial mereka. Kamu sangat beruntung, Sarah. Ibu Rahma sering berkata dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Nadanya bercampur antara pujian dan sedikit meremehkan. Rio itu pilihan terbaik yang bisa kamu dapatkan. Dia bisa memberimu kehidupan yang nyaman, semua fasilitas yang tidak pernah kamu bayangkan. Tugasmu hanya fokus mengurus rumah dan kedua putra. Jangan sampai mengecewakan kami. Kalimat itu diucapkan berkali-kali dalam berbagai kesempatan, menancap kuat dalam benak Sarah. Itu adalah mantra yang ia dengar setiap hari, sebuah cetak biru untuk hidupnya di keluarga ini. Ia tahu, harapannya untuk mengejar karir atau pasionnya yang lain, yang jauh lebih kompleks dari sekadar mengurus rumah tangga, harus ia kubur dalam-dalam. Ia mengangguk, tersenyum, dan berjanji dalam hati untuk menjadi istri serta menantu yang sempurna. Dinamika keluarga mereka sangat kaku dan terstruktur. Rio adalah kepala keluarga yang absolut, keputusannya tak terbantahkan, dan pendapatnya adalah yang paling valid. Ibu Rahma adalah matriark yang memegang kendali atas setiap detail kehidupan rumah tangga dan citra sosial keluarga, memastikan semuanya berjalan sesuai standar Danuarta. Bapak Hadi adalah figur otoriter yang jarang bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah titah yang harus dipatuhi tanpa diskusi. Dan Sarah adalah roda penggerak yang tak terlihat, penurut yang sempurna, yang memastikan roda rumah tangga berputar mulus tanpa hambatan. Ia adalah fondasi yang kokoh, namun tak pernah diakui sebagai arsiteknya. Rio memperlakukan Sarah dengan perhatian yang dibungkus formalitas dan materialisme. Ia memastikan kebutuhan finansial Sarah terpenuhi, membelikan perhiasan mahal di hari ulang tahun, atau memberikan kartu kredit tanpa batas. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau, sayang, sering ia ucapkan, seolah uang adalah satu-satunya bahasa cinta yang Sarah butuhkan. Namun, interaksi mereka jarang sekali diwarnai percakapan mendalam tentang perasaan, impian, atau hal-hal pribadi. Rio selalu sibuk dengan pekerjaannya.
Bahkan di rumah pun perhatiannya seringkali teralih pada ponsel atau laptop. Sarah merasa seperti bagian dari daftar tuduh Rio, istri yang terawat, ibu dari anak-anaknya, dan pengelola rumah tangga yang efisien. Kamu selalu tahu apa yang terbaik untukku, Mas? Sarah pernah mencoba berkata suatu malam, mencari sedikit kehangatan dalam tatapan Rio yang terpaku pada layar laptopnya. Rio hanya tersenyum tipis. Matanya tetap terpaku pada dokumen bisnis. Tentu saja, sayang. Itu tugasku. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun. Ia berkata demikian dengan nada penuh keyakinan, seolah telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai suami. Bagi Rio, cinta adalah menyediakan. Menyediakan rumah, menyediakan uang, menyediakan kenyamanan. Sarah merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang tidak pernah tersentuh oleh Rio. Bagian yang tersembunyi jauh di balik senyum dan kesabarannya. Bagian yang Rio tidak pernah tahu keberadaannya. Dan mungkin, Sarah mulai sadar, Rio tidak akan pernah peduli. Ia adalah definisi dari ibu rumah tangga biasa di mata semua orang. Sebuah peran yang ia lakoni dengan sempurna, menyembunyikan identitas aslinya yang luar biasa. Di balik peran sempurna Sarah sebagai ibu rumah tangga yang penurut dan tak banyak menuntut, tersembunyi sebuah dunia lain yang tak pernah tersentuh oleh Rio, apalagi oleh Ibu Rahma dan Bapak Hadi. Dunia itu adalah labirin pemikiran kompleks, rumus-rumus fisika tingkat tinggi, dan gairah yang membara untuk menyingkap misteri alam semesta. Di dalam dirinya, Sarah Wijaya bukanlah sekadar istri Rio Danwarta atau menantu keluarga terpandang yang hanya peduli pada urusan domestik. Ia adalah seorang ilmuwan sejati, dengan otak yang tajam dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Pada siang hari, ketika Rio sudah berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya dan anak-anak sudah dijemput mobil sekolah, rumah megah itu akan diliputi keheningan. Bagi sebagian besar istri pengusaha lainnya, itu adalah waktu emas untuk bersantai di sofa empuk sambil menonton drama Korea, menjadwalkan perawatan diri di salon, atau sekadar bergosip via telepon dengan teman-teman sosialita. Namun, bagi Sarah, itu adalah jendela kesempatan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga esensial, memastikan rumah bersih sempurna, lemari tertata rapi, dan semua kebutuhan keluarga terpenuhi sesuai standar, Sarah akan menyelinap ke sebuah ruangan kecil di sudut paling belakang rumah, yang selama ini ia sebut ruang baca. Rio dan mertuanya tak pernah curiga. Mereka pikir itu hanya tempat Sarah menyimpan koleksi novel roman atau buku-buku resep masakan terbaru. Namun, di balik pintu kayu sederhana itu, terhampar sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Rak-rak yang seharusnya berisi novel-novel populer, justru dipenuhi buku-buku tebal yang sampulnya terlihat rumit, Quantum Field Theory for Dummies, Kosmologi, A Modern Perspective, Statistical Mechanics, dan jurnal-jurnal ilmiah terbaru dari penerbit-penerbit bergengsi seperti Nature atau Science. Di meja kerjanya yang kecil, yang seringkali dipenuhi tumpukan kertas berisikan coretan rumus, laptopnya selalu terbuka pada tab-tab berisi publikasi penelitian terbaru, simulasi numerik tentang interaksi galaksi, atau diagram-diagram rumit tata surya dan fenomena lubang hitam. Aroma kopi hitam pekat seringkali memenuhi ruangan, menemani Sarah yang tenggelam begitu dalam dunia angka dan teori, seolah waktu berhenti berputar. Jemari lentiknya yang biasa cekatan mengaduk adonan kue atau membersihkan perabot rumah tangga, kini lihai dan cepat menjelajah keyboard, menuliskan kode-kode algoritma kompleks untuk menganalisis data, atau memecahkan persamaan diferensial nonlinear yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Matanya yang teduh, yang biasa memancarkan kelembutan saat memandangi anak-anaknya, kini berbinar tajam, penuh fokus, dan nyaris seperti mata elang saat mempelajari data-data mentah dari teleskop luar angkasa seperti Hubble atau Webb, atau menganalisis spektrum cahaya bintang-bintang yang berjarak miliaran tahun cahaya. Ada semangat yang berbeda di sana, gairah yang membakar jiwanya, sebuah sisi dirinya yang tak pernah ia tunjukkan di hadapan suaminya atau keluarga besarnya. Faktanya, Sarah adalah lulusan terbaik dari jurusan fisika teori, bahkan meraih predikat summa cum laude dengan IPK nyaris sempurna dari salah satu universitas riset terbaik di dunia, bukan hanya di Indonesia. Spesialisasinya? Astrofisika. Bidang yang mempelajari fisika alam semesta, dari bintang hingga galaksi. Ia tidak pernah memberitahu Rio detail ini. Ia hanya menyebut, lulus dengan baik, dari studi yang relevan. Sengaja meminimalkan prestasinya agar tidak menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan. Sebelum menikah, ia bahkan sempat terlibat dalam beberapa proyek penelitian prestisius di CERN, dan kontribusinya pada pemodelan materi gelap menarik perhatian lembaga-lembaga ilmiah internasional,
termasuk rumor tentang tawaran dari NASA dan ESA, European Space Agency, untuk program-program riset jangka panjang. Namun, semua itu ia tinggalkan. Tidak, lebih tepatnya, ia simpan rapat-rapat, dikunci di balik tabir yang tebal. Ketika Rio melamarnya, Sarah dihadapkan pada persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ada karir cemerlang di dunia ilmiah yang telah ia rintis dengan susah payah, potensi untuk berkontribusi pada pengetahuan manusia, dan impian masa kecilnya. Di sisi lain, ada kehidupan rumah tangga yang stabil, mapan, dan penuh kenyamanan yang dijanjikan Rio, lengkap dengan penerimaan dari keluarga terpandang. Keluarganya sendiri, yang sederhana dan pragmatis, mendukung keputusannya untuk memilih Rio. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Nak, kata ibunya kala itu, matanya penuh harap dan kekhawatiran akan masa depan Sarah jika ia terus bergelut di dunia riset yang tak pasti secara finansial. Pria seperti Rio bisa memberimu kehidupan yang nyaman dan keamanan finansial yang tidak akan pernah bisa kami berikan. Maka, dengan berat hati, Sarah membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia menutup babak hidupnya sebagai ilmuwan. Ia menyimpan semua sertifikat, publikasi ilmiah, blueprint ide-ide penelitiannya, dan bahkan penghargaan-penghargaan ilmiahnya dalam sebuah kotak besi terkunci yang ia letakkan di dasar lemari paling tersembunyi. Ia menghapus jejak digitalnya dari forum-forum ilmiah publik, dan membatasi kontak dengan mantan profesor serta kolega risetnya, beralasan ingin fokus pada keluarga. Ia melangkah ke dalam kehidupan barunya sebagai Sarah Danuarta, istri pengusaha, ibu rumah tangga, dan menantu yang patuh. Namun, gairah akan ilmu pengetahuan itu tak pernah mati. Ibarat api yang diredam, ia tetap menyala di bawah permukaan, memberinya kekuatan tersembunyi. Itulah mengapa, ruang baca, itu begitu berarti baginya. Di sana, ia bisa menjadi dirinya yang sejati. Seorang pemikir, seorang peneliti, seorang yang haus akan pengetahuan. Ia tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, membaca jurnal-jurnal ilmiah secara rutin, bahkan sesekali menyumbangkan ide-ide anonomi pada forum-forum ilmiah online di bawah nama samaran yang tak terdeteksi, hanya untuk memuaskan dahaga intelektualnya. Ini adalah sisi Sarah yang tak terlihat, fondasi tersembunyi dari kekuatan dan kecerdasannya, sebuah identitas yang tak seorang pun dalam lingkaran keluarganya yang sekarang akan percaya keberadaannya. Dan ironisnya, bagian inilah yang nantinya akan menjadi senjata terkuatnya, sebuah kejutan mematikan yang akan mengubah jalannya badai konflik rumah tangga yang akan datang. Ketenangan rumah tangga Sarah yang selama ini tampak tak tergoyahkan, seolah diukir dari granit solid, kini mulai menunjukkan retakan halus yang tak terlihat dengan mata telanjang. Awalnya, itu hanya berupa perubahan kecil yang hampir tak terasa, seperti gesekan pasir di antara roda gigi yang sempurna. Rio, yang memang sudah memiliki jadwal padat sebagai pengusaha sukses, menjadi lebih jarang di rumah secara signifikan. Jika dulu ia masih menyempatkan diri makan malam bersama keluarga minimal 3 hingga 4 kali seminggu, kini frekuensinya menurun drastis, kadang hanya 1 atau 2 kali, atau bahkan tidak sama sekali. Alasannya selalu sama dan terdengar masuk akal. Rapat mendadak di luar kota, klien penting dari Singapura, atau proyek baru yang membutuhkan perhatian ekstra di lokasi konstruksi hingga larut malam. Sarah berusaha memahami. Ia tahu beban kerja Rio sebagai pimpinan Danuarta Group memang sangat berat. Ia mengangguk, tersenyum lemah, dan menyiapkan makan malam di meja makan besar yang seringkali hanya ia dan kedua putranya yang mengisi. Namun, kemudian muncul hal-hal lain yang jauh lebih sulit diabaikan, seolah retakan kecil itu mulai melebar dan memperlihatkan celah. Ponsel Rio yang dulunya sering tergeletak bebas di meja ruang tamu, di samping remote televisi, atau bahkan di meja makan saat sarapan, kini tak pernah lepas dari genggamannya. Rio membawanya kemanapun ia pergi, ke kamar mandi, ke dapur untuk mengambil minum, bahkan tidur pun ponsel itu berada tepat di nakas samping tempat tidurnya, dengan layar menghadap ke bawah. Notifikasi pesan masuk yang dulunya hanya berupa email pekerjaan yang kering atau chat grup kantor yang ramai, kini sesekali disertai bunyi nada dering aneh yang langsung dimatikan Rio dengan sigap, atau pesan singkat yang membuat Rio tersenyum tipis, senyum yang Sarah tak kenal, senyum yang terlalu lembut untuk urusan bisnis, terlalu pribadi untuk sekadar kolega. Suatu malam yang hening, saat Rio tertidur pulas di sampingnya setelah seharian bekerja keras, atau setidaknya begitu yang Rio katakan dengan napas lelahnya, ponselnya bergetar di nakas. Sarah, yang terbangun karena tenggorokannya kering dan ingin mengambil air minum di dapur, secara tak sengaja melihat layar ponsel Rio menyala.
Layar itu menampilkan sebuah nama dan ikon hati berwarna merah yang terlampir di sampingnya. Cantikku. Pesan itu berbunyi, jangan lupa besok malam kita ada dinner romantis di The Star League, tempat favorit kita. Jantung Sarah serasa diremas, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya hingga sesak. Nama pengirimnya, Bella, adalah nama yang asing baginya. Ia tidak pernah mendengar Rio menyebut nama itu, baik sebagai klien, kolega, atau bahkan teman lama. Sarah merasakan desiran dingin di punggungnya, sensasi yang menjalar dari tulang ekor hingga ke ubun-ubun. Ia menepis pikiran buruk. Mungkin itu rekan bisnis wanita yang sangat dekat, yang sudah seperti saudara. Rio memang punya banyak kolega. Tapi ikon hati dan kata, cantikku, itu bukan bahasa profesional. Itu adalah bahasa keintiman yang hanya boleh ada di antara suami dan istri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu berprasangka, bahwa ia terlalu lelah, bahwa ini semua pasti hanya ilusi dari otaknya yang terlalu banyak berpikir. Rio mencintainya, mereka punya 2 anak, kehidupan mereka sempurna. Semua ini pasti hanya kelelahan yang membuat ia berpikir negatif dan paranoid. Namun, di minggu-minggu berikutnya, tanda-tanda itu semakin gamblang, seolah alam semesta ingin membuka matanya. Rio sering pulang dengan aroma parfum wanita yang samar di bajunya, sebuah wangi manis yang bukan parfum Sarah, juga bukan parfum maskulin Rio. Aroma itu menempel di kemejanya, di jasnya, seolah-olah Rio baru saja berdekatan terlalu lama dengan seseorang. Sesekali, Sarah melihat ada bekas lipstik tipis, warna merah muda pucat yang kontras dengan warna bibirnya, di kerah kemeja putih bersih Rio yang ia temukan saat membereskan cucian kotor. Setiap kali Sarah mencoba bertanya dengan hati-hati, Rio akan selalu punya alasan yang meyakinkan. Oh, itu pasti bekas cipika-cipiki dengan istri klien saat acara gala dinner kemarin. Atau, mungkin aku menyentuh sesuatu yang menempel di taksi atau di meeting room. Sarah mengangguk, berusaha percaya, mengunci rapat-rapat kecurigaan di dasar hatinya. Tapi setiap alasan itu justru terasa seperti pisau kecil yang menggores keyakinannya. Puncak dari segala kecurigaan Sarah terjadi pada suatu sore, saat ia sedang membereskan celana kerja Rio yang akan dicuci. Jemarinya menyentuh sesuatu yang tebal di saku celana. Ia menariknya keluar. Sebuah struk pembelian gelang berlian dari butik perhiasan mewah ternama, Diamond Deco. Tanggal pembeliannya adalah seminggu yang lalu, dan jumlahnya tercetak jelas di sana. Fantastis, jauh melebihi harga perhiasan yang pernah Rio belikan untuk Sarah. Ada nama toko perhiasan mewah yang tak pernah mereka kunjungi bersama, dan Sarah yakin Rio tidak pernah membelikannya perhiasan dari sana. Rio memang sering membelikannya perhiasan, cincin, kalung, atau anting, tapi ia selalu memberikannya langsung, dengan kejutan atau di momen spesial, tidak pernah meninggalkannya begitu saja tersembunyi di saku celana. Dan gelang ini, tidak ada di tangan Sarah, tidak ada di kotak perhiasannya. Sarah mengambil gelang itu dari laci meja Rio, gelang yang tersimpan rapi dalam kotak bludru kecil, mencoba mencari tahu mengapa benda semahal itu dibeli secara diam-diam dan disimpan tersembunyi. Jemarinya yang bergetar meraba ukiran kecil di bagian dalam gelang. Sebuah inisial yang begitu sederhana, namun terasa seperti bom waktu yang meledak di dadanya. B. Dunia Sarah yang selama ini tertata rapi, terstruktur, dan tampak sempurna, mendadak runtuh berkeping-keping. Kepingan-kepingan itu adalah potongan kepercayaan yang hancur. Keraguan dan kecurigaan yang selama ini ia tepis mati-matian, kini berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan, menusuk hingga ke relung jiwa. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, Rio tidak hanya sekadar sibuk. Ada orang lain, seorang wanita bernama Bella. Kepercayaan yang ia bangun selama 10 tahun, yang ia jaga dengan pengorbanan dirinya, kini hancur berkeping-keping di tangan sebuah inisial sederhana. Badai akan datang, dan Sarah tahu ia harus mempersiapkan diri. Namun, bagaimana ia bisa menghadapi badai ini, jika ia selama ini hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa, tanpa daya, tanpa suara, dan tanpa siapapun yang akan percaya padanya? Gelang berlian dengan inisial B, itu terasa dingin dan berat di telapak tangan Sarah. Namun hatinya justru membara dengan api kemarahan dan kekecewaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Rio pulang seperti biasa, dengan senyum lelah yang sering ia kenakan setelah seharian di kantor, seolah itu adalah topeng sempurna untuk menyembunyikan segala sesuatu. Setelah makan malam yang terasa canggung, dengan Sarah yang terus mengamati Rio, dan anak-anak sudah beranjak tidur,
Sarah menemui Rio di ruang kerjanya yang luas dan mewah. Rio sedang meninjau dokumen di laptopnya, kemeja putihnya yang tadi pagi rapi kini sedikit longgar, dua kancing teratas terbuka, memperlihatkan sedikit kerah jakunnya. "Mas, bisakah kita bicara sebentar?" Suara Sarah terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Meski ada getar samar di dalamnya yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Ia berdiri di ambang pintu, menatap punggung Rio yang tegap. Rio mengangkat kepala, alisnya sedikit terangkat ke atas, menunjukkan ekspresi sedikit terganggu. "Ada apa, sayang? Aku masih ada sedikit pekerjaan yang harus kuselesaikan, ada deadline penting besok pagi." Ada nada ketidaksabaran yang samar dalam suaranya, seolah percakapan ini adalah gangguan tak terduga. Sarah tidak membuang waktu. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu melangkah maju dan meletakkan kotak beludru kecil berisi gelang itu di meja Rio, tepat di antara laptop canggihnya dan tumpukan dokumen bisnis yang berserakan. Kotak itu, hitam dan elegan, seolah berteriak di tengah keheningan ruangan yang luas itu, menjadi pusat perhatian. Rio menatap kotak itu dengan tatapan kosong sejenak, lalu beralih menatap Sarah, ekspresinya bingung, seolah ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa ini, Sarah? Kenapa kamu meletakkan ini di mejaku?" "Gelang ini," jawab Sarah. Suaranya pelan tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Ia membuka kotak itu dengan ujung jarinya, memperlihatkan kilauan berlian yang memantulkan cahaya lampu. "Aku menemukannya di saku celana kerjamu tadi siang saat aku membereskan cucian. Harganya fantastis, dan ada inisial B di dalamnya." Sarah menatap lurus ke mata Rio, mencari jejak kebohongan atau kebenaran yang mungkin tersimpan di sana. "Bukan untukku, kan, Mas?" Wajah Rio yang semula tenang, seolah tak tersentuh emosi, mendadak berubah. Matanya sedikit melebar, bibirnya menipis menjadi garis lurus. Ada jeda panjang yang terasa seperti keabadian, suara detak jam dinding seolah bergemuruh di telinga Sarah. Kemudian, seperti aktor profesional yang terbiasa berakting di panggung besar, Rio menguasai diri dengan cepat. Ia mengambil kotak itu, memutar-mutarnya di tangannya seolah sedang berpikir keras mencari alasan. "Oh, ini." Rio tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar dan dibuat-buat di telinga Sarah. "Ini hadiah untuk kolega bisnis, sayang. Proyek baru yang sangat besar. Kita baru saja teken kontrak multimiliar. Dia wanita, dan dia sangat membantu kelancaran proyek ini, dari awal hingga akhir. Gelang ini sebagai apresiasi kecil atas kerja keras dan kontribusinya." Nada suaranya terdengar meyakinkan, terlalu meyakinkan. Sarah menatapnya tak percaya. Hatinya mencelos mendengar alasan itu. Apresiasi kecil? Dengan inisial B? Dan harga semahal ini, Mas? Dan aroma parfum wanita yang samar di bajumu setiap kali kamu pulang larut? Pesan, cantikku, dari Bella, yang masuk ke ponselmu? Semua itu kebetulan? Setiap pertanyaan Sarah adalah paku yang ia tancapkan pada dinding kebohongan yang Rio coba bangun. Rio tersenyum. Senyum yang Sarah kini rasakan seperti tameng tebal, menghalangi Rio dari keterbukaan. "Bella? Oh, itu Bella Wijaya, manajer proyekku yang baru. Dia memang sangat cekatan dan profesional, tapi tidak lebih dari itu. Mungkin ada salah ketik dari asistennya yang mengetik pesan itu, atau ponselku salah autokorek dari Bapak, jadi Bella. Aku tidak tahu tentang parfum, sayang. Mungkin aku berdekatan dengan siapapun di rapat besar atau di lift. Kamu tahu, kan? Aku sering bertemu banyak orang." Rio bangkit dari kursinya, mendekati Sarah, mencoba meraih tangannya, gestur yang sering ia lakukan untuk meredakan ketegangan. "Kamu ini kenapa, sayang? Tidak biasanya kamu seperti ini, menuduhku hal yang tidak-tidak. Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kamu lelah, ya? Mungkin kamu butuh liburan." Sarah menarik tangannya dengan cepat, seolah sentuhan Rio kini terasa menjijikan. "Tidak penting, Mas? Kamu pikir perselingkuhan itu tidak penting? Kamu pikir perasaan seorang istri yang dikhianati itu tidak penting?" Suaranya mulai meninggi, tak sanggup lagi menahan emosi yang meluap. Ekspresi Rio berubah dingin. Matanya menatap tajam, pandangan yang penuh penghinaan. "Perselingkuhan? Sarah, jangan mengada-ada. Aku sibuk bekerja untuk kita,
untuk masa depan kita, untuk kemewahan yang bisa kita nikmati. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal konyol seperti itu, bermain-main di belakangmu. Ini semua hanya imajinasimu saja, buah dari pikiran kosongmu. Kamu terlalu banyak di rumah, jadi gampang berprasangka buruk dan berhalusinasi. Rio kini menatapnya dengan pandangan meremehkan yang familiar. Pandangan yang sering ia berikan pada bawahan atau orang-orang yang ia anggap tak selevel dengannya. Apa kurangnya aku? Apa kurangnya yang kuberikan padamu? Rumah mewah ini, mobil-mobil, kartu kredit tanpa batas, shopping ke luar negeri sesukamu. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menghancurkan semua ini demi sesuatu yang konyol, seperti selingkuh? Kata-kata Rio menikam Sarah. Bukan hanya karena penyangkalannya yang berani, tetapi juga karena caranya meremehkan perasaannya. Seolah Sarah hanyalah istri yang terlalu sensitif, kurang kerjaan, dan tidak tahu berterima kasih. Rio bahkan tidak repot-repot menunjukkan sedikitpun rasa bersalah, kekhawatiran, atau empati. Baginya, tuduhan Sarah adalah hal sepele yang hanya perlu dibantah dengan alasan dangkal. Dan Sarah adalah masalah kecil yang bisa diatasi dengan kekuasaan dan uang. Aku tidak mengada-ada, Mas, kata Sarah. Suaranya bergetar hebat, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku punya buktinya. Bahkan jika kamu mencoba memutarbalikkan semuanya. Rio mendengus, tawa sinis keluar dari bibirnya. Bukti apa? Struk belanja yang bisa aku jelaskan? Pesan yang bisa aku klarifikasi? Bekas parfum yang bisa datang dari mana saja? Itu bukan bukti, Sarah. Itu hanya pikiran negatifmu, delusimu. Aku tidak akan membuang waktuku membahas hal ini lebih jauh. Sekarang, kembalikan gelang itu, aku harus segera memberikannya besok pagi sebelum aku berangkat ke kantor. Rio dengan gerakan cepat dan kasar mengambil kotak gelang itu dari tangan Sarah, meletakkannya kembali di mejanya. Ia kembali duduk di kursi eksekutifnya, mengarahkan perhatiannya kembali ke layar laptop, seolah percakapan itu tak pernah terjadi, seolah Sarah tidak lebih dari sebutir debu di matanya. Sarah berdiri di sana, di tengah ruangan yang terasa sangat dingin, menatap punggung Rio yang tampak angkuh, seolah ia adalah satu-satunya orang yang benar dan berkuasa. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak hanya dikhianati oleh cinta, tetapi juga diremehkan, dituduh paranoid, dan diabaikan. Konfrontasi ini, yang ia harapkan akan membawa kejujuran dan setidaknya sedikit penyesalan, justru berakhir dengan tembok penyangkalan yang kokoh dan penghinaan tak langsung yang menusuk jiwanya. Sarah tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Rio tidak akan mengaku, dan ia akan menggunakan semua kekuasaan serta pengaruhnya untuk memutarbalikkan kenyataan. Dan Sarah, ibu rumah tangga biasa, ini, harus mencari cara untuk melawan. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur sama sekali. Seluruh isi otaknya dipenuhi oleh gemuruh kata-kata Rio yang menusuk-nusuk hatinya seperti belati beracun. Kamu terlalu banyak di rumah, jadi gampang berprasangka buruk. Imajinasi kosongmu. Apa kurangnya yang kuberikan padamu? Setiap kalimat itu menggerus harga dirinya, membuatnya merasa direduksi menjadi sekadar objek, sebuah kepemilikan yang bisa diatur, digunakan, dan diabaikan sesuka hati Rio. Ironisnya, Rio yang selalu membanggakan dirinya sebagai pria modern dan sukses, justru menggunakan taktik meremehkan yang kuno dan patriarkal. Dalam kegelapan kamar yang pekat, dengan Rio yang tidur pulas di sampingnya seolah tak ada beban sama sekali di pundaknya, Sarah menangis dalam diam. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantalnya. Namun, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan semata, melainkan campuran kompleks antara amarah yang membara, kekecewaan mendalam, dan yang terpenting, sebuah resolusi baru yang lahir dari kehancuran. Ia teringat akan dirinya yang dulu, Sarah sang ilmuwan yang brilian, yang terbiasa memecahkan masalah kompleks dengan logika, data, dan pemikiran yang kritis. Ia bukan wanita lemah yang bisa dibungkam dengan penyangkalan, uang, atau ancaman. Ia telah mengorbankan impiannya, passion terbesarnya, dan bahkan identitas aslinya demi keluarga ini, demi pria ini, dan balasan yang ia terima adalah kehinaan yang tak terperi. Sebuah bara api di dalam dirinya yang telah lama padam, kini kembali menyala, lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Pagi harinya, Sarah bangun dengan tekad yang bulat. Sebuah keputusan telah ia buat. Ia tak lagi mengenakan daster rumahan yang biasa ia pakai. Pagi itu, ia memilih kemeja sederhana berwarna netral dan celana panjang yang memberinya kesan formal,
mempersiapkan sarapan seperti biasa, namun dengan aura yang berbeda. Ada ketenangan yang tegas di matanya, sebuah kekuatan yang tak terlihat. Rio tak menyadarinya sama sekali. Ia masih sibuk dengan ponsel dan jadwal rapat-rapat paginya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Sarah bergerak dalam diam, seperti seorang strategis yang sedang menyusun rencana perang. Ia menghubungi seorang teman lamanya, seorang wanita bernama Nadia, yang ia kenal sejak kuliah dulu. Nadia bukanlah sekadar teman biasa. Ia adalah seorang pengacara handal yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian paling dihormati di Jakarta, dikenal karena ketajamannya dan rekam jejaknya yang nyaris tanpa celah. Awalnya, Nadia terkejut mendengar suara Sarah yang sudah lama tak ia dengar. Ada jeda panjang di telepon, seolah Nadia berusaha memproses apa yang ia dengar. Nadia hanya mengenal Sarah sebagai pribadi yang cerdas, ambisius, dan penuh potensi, bukan sebagai ibu rumah tangga yang pasrah dan terkekang. Sarah? Ini beneran kamu? Astaga, apa yang terjadi? Kamu serius dengan ini? Suara Nadia terdengar kaget, nyaris tidak percaya. Sarah menceritakan garis besar situasinya dengan singkat, namun padat, tanda-tanda perselingkuhan Rio yang semakin jelas, penemuan gelang dengan inisial B, dan bagaimana Rio menyangkalnya dengan cara yang meremehkan dan menyakitkan. Nadia mendengarkan dengan seksama, sesekali terdengar desahan napas dari seberang telepon, mencerminkan empati dan pemikiran yang cepat. Baiklah, Sarah, kata Nadia akhirnya, suaranya kini beralih penuh profesionalisme. Ini akan menjadi kasus yang sangat sulit. Kamu harus tahu itu. Rio dan Warta punya nama besar, jaringan luas di mana-mana, dan tim pengacara yang pasti akan sangat agresif. Mereka akan mencoba meremehkan posisimu. Apalagi jika kamu tidak punya penghasilan sendiri yang tercatat. Mereka akan memanfaatkan celah itu. Kita harus sangat strategis dan siap untuk pertempuran panjang. Aku tahu, Nat, jawab Sarah, suaranya mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang, setiap skenarionya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan penghinaan ini. Aku ingin menggugat cerai. Ia terdiam sejenak, mengambil napas. Dan yang paling penting, aku ingin hak asuh penuh atas anak-anak. Aku tidak ingin mereka dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sehat, dengan ayah yang tidak setia dan ibu yang terus-menerus diremehkan. Nadia ragu sejenak. Ini adalah bagian tersulit. Hak asuh penuh akan sangat sulit. Sarah, bahkan bisa dibilang nyaris mustahil tanpa bukti kuat. Mereka akan mengatakan kamu tidak punya sumber daya finansial yang stabil untuk menopang kehidupan anak-anak tanpa Rio. Rio bisa memutarbalikkan segalanya di pengadilan. Apa rencana finansialmu? Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu mampu? Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tak terlihat Nadia, tapi penuh makna dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Senyum yang menyimpan rahasia besar. Jangan khawatirkan itu, Nat. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku lebih dari mampu, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Tugasmu adalah menyiapkan gugatan dan semua dokumen hukum yang diperlukan. Aku akan menyediakan bukti yang kuat, Nat, sangat kuat. Keputusan Sarah untuk menggugat cerai Rio, yang ia sampaikan secara resmi melalui pengacara Nadia, mengejutkan semua pihak, terutama Rio sendiri dan keluarganya. Ketika surat gugatan resmi itu sampai di meja Rio di kantornya, ia mengamuk. Meja kerjanya berguncang saat ia membanting ponselnya setelah menghubungi Sarah. Apa-apaan ini, Sarah? Kamu sudah gila? Teriak Rio di telepon. Suaranya dipenuhi amarah yang membabi buta. Kamu pikir kamu siapa bisa menggugatku? Kamu mau menghancurkan nama baikku? Nama baik keluargaku yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku ingin kejelasan, Mas, jawab Sarah dengan tenang, sebuah ketenangan yang justru memancing amarah Rio lebih jauh. Dan aku ingin keadilan. Kamu yang menghancurkan kepercayaan ini, bukan aku. Aku hanya mencari keadilan. Ibu Rahma dan Bapak Hadi juga menelepon Sarah, bergantian memarahi dan mengancamnya. Kamu tidak tahu diri, Sarah. Kamu itu tidak tahu berterima kasih. Serakah. Hanya mengincar harta Rio, jerit Ibu Rahma, suaranya melengking tajam. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sarah, kami akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun, hanya baju di badanmu. Ancam Bapak Hadi, suaranya berat dan penuh intimidasi.
Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa Rio. Camkan itu baik-baik. Namun, ancaman dan makian itu tidak menggoyahkan Sarah sedikit pun. Setiap kata yang mereka ucapkan, yang dimaksudkan untuk menjatuhkannya, justru semakin menguatkan tekadnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik topeng ibu rumah tangga biasa yang mereka kenal, Sarah telah lama mempersiapkan diri untuk pertempuran yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari sekadar urusan rumah tangga. Ia telah mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Rio dengan hati-hati, memotret setiap pesan, menyimpan setiap struk, mencatat setiap perubahan perilaku, bahkan merekam percakapan yang bisa memberatkan Rio. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang martabatnya yang terinjak, dan yang terpenting, tentang masa depan kedua putranya yang harus ia lindungi. Gugatan cerai yang dilayangkan Sarah bak petir di siang bolong, menghantam fondasi megah keluarga Danuarta hingga bergetar. Bagi mereka, ini bukan hanya masalah rumah tangga biasa yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan sebuah skandal yang berpotensi fatal, mengancam untuk mencoreng nama baik dan citra yang selama ini mereka jaga mati-matian dengan segala upaya. Tekanan mulai berdatangan dari berbagai arah, bertubi-tubi menghantam Sarah, seperti gelombang pasang yang ganas. Telepon rumah dan ponsel pribadi Sarah tak berhenti berdering, menjadi sumber teror konstan. Bukan hanya dari Rio yang dipenuhi amarah, tetapi juga dari Ibu Rahma dan Bapak Hadi yang kini mengaktifkan mode serangan penuh, menggunakan segala cara untuk menjatuhkan mental Sarah. Ibu Rahma akan menelepon dengan nada histeris yang terdengar dibuat-buat, diselingi tangisan keras yang syarat drama. Sarah, kamu ini kenapa? Apa yang kurang dari Rio? Apa yang kurang dari keluarga kami ini sampai kamu tega melakukan ini? Kamu mau menghancurkan masa depan anak-anakmu sendiri karena egois. Ia seringkali menuding Sarah serakah, mata duitan, tidak tahu berterima kasih atas semua kemewahan yang telah Rio berikan, seolah Sarah adalah pengemis yang diangkat derajatnya. Ingat, kamu itu bukan siapa-siapa sebelum menikahi Rio. Kami yang mengangkat derajatmu dari lumpur. Sekarang kamu berani menuntut. Bapak Hadi, di sisi lain, menggunakan pendekatan yang lebih menekan dan mengintimidasi, mencerminkan latar belakangnya sebagai pensiunan jenderal. Suaranya yang berat dan berwibawa akan berubah menjadi ancaman terselubung yang menusuk. Pikirkan baik-baik langkahmu. Sarah, kamu tidak ingin anak-anakmu jadi korban dari keputusan bodohmu ini, kan? Nama baik itu penting. Lebih penting dari segalanya. Kalau sampai berita perceraian ini bocor ke media, reputasi Rio bisa rusak parah, dan itu akan berdampak pada segalanya, termasuk masa depan anak-anakmu. Apa yang akan mereka katakan tentang ibu yang menceraikan suaminya hanya karena hal sepele? Ia akan sering menyebutkan hal sepele itu, seolah perselingkuhan Rio hanyalah gosip murahan yang tak berarti, sesuatu yang seharusnya Sarah abaikan. Tidak hanya lewat telepon, mertua Sarah juga mulai sering datang ke rumah, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melanggar privasi Sarah. Mereka akan datang dengan wajah marah yang tak ditutupi, langsung menuju Sarah yang kadang sedang mengurus anak-anak atau melakukan pekerjaan rumah. Di depan Rian dan Gilang, mereka akan mencoba bermain peran sebagai kakek nenek yang khawatir dan penuh kasih sayang, membujuk cucu-cucunya agar bicara pada ibunya untuk membatalkan gugatan. Namun, begitu anak-anak lengah dan beralih bermain, mereka akan berbisik tajam pada Sarah dengan ancaman terselubung. Hentikan semua kegilaan ini. Sarah, cabut gugatanmu sekarang juga. Desis Ibu Rahma suatu siang, matanya menyala penuh amarah saat Rian dan Gilang sedang asyik bermain bola di halaman belakang. Ini semua demi anak-anak. Apa yang akan mereka katakan kalau tahu ibunya menceraikan ayah mereka yang sukses dan mapan ini? Mereka akan malu. Sarah menghadapi semua serangan itu dengan ketenangan yang mengejutkan, seolah ia telah membangun dinding tak kasat mata di sekeliling dirinya. Ia tidak berteriak balik, tidak membantah dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan jawaban yang logis dan tenang, yang justru semakin membuat mertuanya geram karena merasa tidak didengarkan. Saya tidak ingin anak-anak melihat ibu mereka terus-menerus disakiti. Ibu? Jawab Sarah dengan nada datar, suaranya mantap. Dan saya tidak ingin mereka tumbuh dengan teladan yang salah. Kebohongan dan pengkhianatan bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Rio sendiri juga tak tinggal diam. Selain panggilan telepon yang penuh amarah dan tuduhan, ia mulai mencoba berbagai cara untuk mengintimidasi Sarah secara finansial dan psikologis. Ia mengurangi transfer uang belanja bulanan secara signifikan, bahkan memblokir kartu kredit Sarah,
seolah ingin melumpuhkan kemampuan finansial Sarah agar tak bisa melanjutkan gugatan. Ia sengaja pulang lebih larut atau tidak pulang sama sekali untuk beberapa malam, membuat Sarah cemas dan khawatir tentang keamanan dan psikologis anak-anak yang mulai merasakan ketegangan. Terkadang, ia akan mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman halus yang menusuk, seperti, "Kamu yakin bisa mengurus anak-anak sendirian tanpa dukungan finansial dariku, Sarah? Tanpa fasilitas yang kuberi? Pikirkan lagi matang-matang konsekuensinya." Nadia, pengacara Sarah, memperingatkan bahwa ini adalah taktik umum yang digunakan pihak suami, terutama yang kaya dan berkuasa, untuk menekan pihak istri agar menyerah. Mereka akan mencoba membuatmu merasa tidak berdaya, Sarah. Mereka akan memotong jalur finansialmu, mengancam hak asuh anak, bahkan menyebarkan isu negatif tentangmu di lingkaran sosialmu. Kamu harus kuat, dan ingatlah bahwa ini adalah bagian dari strategi mereka. Di tengah badai tekanan yang tak henti ini, Sarah menyadari satu hal yang fundamental. Mereka benar-benar meremehkannya. Mereka melihatnya sebagai wanita yang rapuh dan tak berdaya tanpa Rio. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang bergantung pada harta suaminya. Mereka percaya bahwa dengan memegang kendali atas uang, kekuasaan, dan citra sosial, mereka bisa dengan mudah mendikte hidup Sarah dan memaksanya tunduk. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap tekanan yang mereka berikan, setiap kata hinaan yang mereka lontarkan, justru menjadi bahan bakar yang membakar tekad Sarah lebih kuat lagi, mengobarkan kembali api dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Di balik ketenangan wajahnya, ia sedang merancang strategi, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Mereka ingin perang? Sarah sudah siap untuk itu, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Hari sidang pertama perceraian Sarah dan Rio tiba, sebuah tanggal yang telah ia tandai dengan garis merah di kalendernya. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang megah, dengan arsitektur kolonial yang berat dan koridor-koridor yang ramai oleh lalu lalang orang, terasa seperti arena gladiator modern bagi Sarah. Udara di dalamnya dingin, seolah ikut membekukan suasana hati. Sarah datang ditemani Nadia, pengacara kepercayaannya, yang tampil profesional dengan setelan jas navy yang rapi dan tatapan fokus, seolah siap menghadapi medan perang. Di sisi lain, Rio datang bersama tim pengacaranya yang terdiri dari 3 orang. Semuanya berwajah garang, mengenakan jas mahal, dan memancarkan aura percaya diri yang nyaris arogan. Di belakang Rio, duduklah Bapak Hadi dan Ibu Rahma, dengan wajah angkuh, seolah mereka adalah hakim yang sebenarnya, siap menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai. Suasana di ruang sidang terasa tegang. Sarah mengenakan batik sederhana berwarna gelap, dengan motif parang yang samar, rambutnya diikat rapi dalam sanggul rendah. Ia memilih busana itu agar tidak terlihat mencolok, namun tetap menjaga martabatnya. Ia berusaha keras menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh di balik dadanya, seolah genderang perang baru saja ditabuh. Ia tahu, hari ini adalah pembuka dari perjuangan panjang yang akan menguras energi dan emosi. Sidang dimulai. Setelah formalitas pembukaan yang membosankan dan pembacaan identitas, pengacara Rio, seorang pria parubaya bernama Bapak Wisnu dengan kacamata berbingkai emas yang bertengger di hidungnya, memulai argumennya. Suaranya lantang dan jelas, memenuhi ruang sidang. Ia berbicara dengan fasih tentang reputasi Rio Danuarta yang tak tercela sebagai pengusaha terkemuka, tentang sumbangsihnya yang besar pada perekonomian nasional melalui proyek-proyek properti, dan tentang status sosial keluarganya yang tinggi di mata masyarakat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah upaya untuk membangun citra Rio sebagai korban, sebagai pria baik yang terzalimi. Kemudian, dengan nada yang berubah menjadi merendahkan dan seolah-olah mengasihani, Bapak Wisnu mulai menunjuk Sarah. "Yang mulia," katanya, dengan gestur tangan yang lebar, "klien kami, Bapak Rio Danuarta, adalah seorang figur publik yang memiliki banyak tanggung jawab besar, tidak hanya terhadap keluarganya, tetapi juga terhadap ratusan karyawannya dan proyek-proyek berskala nasional. Kami sangat menyayangkan gugatan cerai ini, yang kami duga kuat hanya didasari oleh kecemburuan yang tidak berdasar, delusi personal, dan keinginan klien penggugat untuk mengeksploitasi aset pernikahan demi keuntungan pribadi." Ia melanjutkan, klien penggugat, Nyonya Sarah Wijaya, selama ini dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya bergantung pada klien kami. Beliau tidak memiliki penghasilan sendiri yang tercatat, tidak memiliki aset atas namanya yang signifikan, dan lingkup pergaulannya sangat terbatas pada lingkungan domestik. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan latar belakang seperti ini tiba-tiba mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh atas kedua anak,
Seolah-olah ia mampu memberikan kehidupan yang layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak tanpa dukungan finansial dan pengaruh besar dari Bapak Rio Danuarta. Pertanyaan retoris itu diucapkan dengan seringai tipis di bibirnya, penuh sindiran. Setiap kata yang diucapkan pengacara itu terasa seperti tamparan dingin bagi Sarah. Ia digambarkan sebagai wanita tidak berdaya, oportunis, serakah, dan bahkan delusional. Rio dan mertuanya mengangguk setuju dengan setiap pernyataan pengacara mereka. Tatapan mereka seolah mengejek Sarah, menertawakan dalam diam. Ibu Rahma bahkan tersenyum tipis. Sorot matanya penuh kemenangan. Seolah ini adalah pukulan telak pertama yang mereka layangkan pada Sarah, dan Sarah telah jatuh. Nadia, di samping Sarah, sesekali meliriknya, khawatir akan reaksi emosional Sarah. Namun, Sarah tetap tenang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah hakim, wajahnya tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya ia merasakan gelombang amarah yang dingin. Ia membiarkan mereka berbicara, membiarkan mereka meremehkannya, membiarkan mereka membangun citra palsu dirinya sebagai wanita lemah yang tak berdaya. Itu adalah bagian dari rencana besar. Mereka akan membangun citra dirinya serendah mungkin, dan ketika waktunya tiba, ia akan menghancurkan citra itu dengan telak. Giliran Nadia untuk menyampaikan argumen pembuka sebagai respons. Yang mulia, ujar Nadia dengan suara tegas, membalas tatapan pengacara lawan, gugatan cerai ini diajukan karena adanya pelanggaran janji pernikahan yang serius, yaitu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat, Bapak Rio Danuarta. Pelanggaran ini telah mencederai nilai-nilai pernikahan dan menyebabkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Pengacara Rio langsung memotong dengan suara meninggi. Keberatan, Yang Mulia. Tuduhan itu tidak berdasar, tidak memiliki bukti, dan hanya fitnah keji untuk menjatuhkan nama baik klien kami. Bukti-bukti akan kami sampaikan pada sidang berikutnya, Yang Mulia. Timpal Nadia dengan tenang, mempertahankan ketenangannya yang sempurna, tidak terpancing emosi. Dan mengenai kemampuan klien kami untuk mengurus anak-anak, kami menjamin bahwa Nyonya Sarah Wijaya lebih dari mampu untuk memberikan lingkungan yang sehat, stabil, dan penuh kasih sayang bagi kedua putranya, baik secara finansial maupun psikologis, melebihi apapun yang bisa diberikan oleh pihak tergugat yang disibukkan oleh urusan pribadi. Namun, di mata hakim dan semua yang hadir, termasuk para jurnalis yang meliput kasus profil tinggi ini, perkataan Nadia tentang kemampuan finansial Sarah terdengar hampa dan mengada-ada. Bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap tiba-tiba dikatakan lebih dari mampu secara finansial untuk dua anak yang terbiasa hidup mewah? Kecurigaan di wajah hakim terlihat jelas. Ia bahkan mengernyitkan dahi. Sidang pertama ditutup tanpa keputusan signifikan, hanya penjadwalan sidang berikutnya untuk pemeriksaan bukti. Saat keluar dari ruang sidang, Rio dan mertuanya berjalan melewati Sarah tanpa sedikit pun melirik, seolah Sarah tidak ada atau tidak layak untuk dilihat. Ibu Rahma bahkan berbisik cukup keras agar Sarah mendengarnya. Kasihan, ya, mencoba hal yang mustahil dengan tangan kosong. Rio, sambil berjalan, mendengus sinis, senyum kemenangan terukir di bibirnya. Sarah menghela napas panjang, namun ada seulas senyum tipis di bibirnya. Mereka meremehkanku, Nat, bisiknya pada pengacaranya, suaranya penuh keyakinan. Mereka bahkan tidak tahu seberapa besar mereka meremehkanku. Nadia mengangguk, sorot matanya menunjukkan pemahaman. Iya, Sarah. Mereka akan terus melakukannya. Ini baru awal dari pertunjukan mereka. Tapi percayalah, Sarah, mereka akan menyesal meremehkanmu. Mereka akan menyesal telah memandangmu sebelah mata. Sarah hanya tersenyum lebih lebar. Mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Ia sudah bersabar terlalu lama, bermain sesuai aturan mereka. Kini, giliran mereka yang akan menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah mereka duga. Sidang berikutnya akan menjadi panggungnya. Sidang kedua, seminggu setelah yang pertama, adalah momen yang dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak dengan intensitas yang berbeda. Bagi Sarah, ini bukan hanya kelanjutan prosedur hukum, melainkan panggung krusial untuk memulai perlawanan sesungguhnya, untuk menunjukkan siapa dirinya. Bagi Rio dan keluarganya, ini adalah kesempatan emas untuk semakin memojokkan Sarah, menghancurkan reputasinya, dan memastikan kemenangan mutlak mereka di pengadilan. Ruang sidang yang sama kini dipenuhi lebih banyak pengunjung, termasuk beberapa wartawan hiburan dari tabloid daring dan kanal berita gosip yang mengendus drama di balik perceraian orang kaya.
Setiap bangku nyaris terisi penuh, mata-mata penasaran terpaku ke depan, menantikan pertunjukan yang akan disajikan. Sarah datang dengan aura yang lebih tenang dari sebelumnya. Seolah badai emosi di dalam dirinya telah bertransformasi menjadi keteguhan baja yang tak tergoyahkan. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan kemeja putih dan rok sepan yang formal. Rambutnya tetap terikat rapi dalam sanggul rendah, memperlihatkan garis rahangnya yang tegas. Di sampingnya, Nadia menyunggingkan senyum tipis, memberikan semangat tanpa kata, seolah berkata, "Kita siap." Sidang dibuka. Setelah pembacaan notulen sidang sebelumnya yang monoton, giliran pengacara Rio, Bapak Wisnu, untuk menyampaikan argumen yang lebih tajam dan menusuk. Kali ini, fokusnya bukan hanya pada ketidakmampuan finansial Sarah yang menurut mereka adalah fakta, tetapi juga pada karakter Sarah itu sendiri. Ia ingin melukiskan Sarah sebagai pribadi yang egois, tidak kompeten sebagai ibu, dan tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Tujuannya jelas, mendiskreditkan Sarah secara total di mata hakim dan publik. Yang mulia, Bapak Wisnu memulai dengan suara berat dan berwibawa, memandang sekeliling ruangan dengan percaya diri. Kami telah menyampaikan pada sidang sebelumnya bahwa klien penggugat tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menopang kehidupan anak-anak yang terbiasa dengan kemewahan dan fasilitas terbaik yang disediakan oleh klien kami. Namun, ada hal yang lebih fundamental dari sekadar materi, Yang Mulia. Ini adalah tentang karakter, tentang kapabilitas. Ia menarik napas panjang, matanya menatap tajam langsung ke arah Sarah, seolah ia adalah musuh yang harus dihancurkan dan direndahkan. Kami ingin menekankan bahwa klien penggugat, Nyonya Sarah Wijaya, selama ini hidup dalam bayang-bayang klien kami. Beliau tidak memiliki ambisi pribadi yang terlihat, tidak memiliki karir yang jelas, bahkan tidak memiliki kontribusi yang berarti di luar peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Hidupnya selama ini adalah cerminan dari kemurahan hati Bapak Rio Danuarta. Bapak Wisnu melanjutkan dengan nada yang semakin merendahkan, setiap katanya seperti tetesan racun. Bisa dikatakan, Nyonya Sarah Wijaya adalah gambaran klasik dari wanita yang bergantung sepenuhnya. Seorang trophy wife yang hanya menikmati hasil jerih payah suaminya. Ia adalah ibu rumah tangga yang malas, dalam artian tidak pernah mencoba mengembangkan diri, tidak pernah mengambil inisiatif mandiri, bahkan untuk sekadar belajar mengelola aset keluarga yang begitu besar. Buktinya, semua properti atas nama klien kami, tidak ada yang pernah dikelola atau bahkan dicermati oleh Nyonya Sarah. Ia hanya menerima apa yang diberikan, tanpa pernah bertanya, tanpa pernah berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan finansial keluarga. Ia hanya tahu menerima dan menghabiskan. Kata-kata, malas, tidak pernah berkontribusi aktif. Dan, hanya tahu menerima dan menghabiskan, menghantam Sarah dengan telak, meskipun wajahnya tetap tenang. Rio di samping pengacaranya, memandang Sarah dengan tatapan angkuh yang sama persis seperti saat konfrontasi pertama mereka di ruang kerja. Ibu Rahma dan Bapak Hadi tersenyum sinis, seolah semua tuduhan itu adalah kebenaran mutlak yang telah mereka ketahui dan banggakan. Ibu Rahma bahkan berbisik pelan kepada suaminya. "Sudah kubilang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang Mulia, kami sangat meragukan kapasitas Nyonya Sarah Wijaya untuk membesarkan kedua putra kami dengan nilai-nilai kemandirian, etos kerja yang tinggi, dan visi hidup yang luas," lanjut Bapak Wisnu, nada suaranya penuh kemenangan dan keyakinan akan argumennya. Bagaimana seorang ibu yang tidak pernah menunjukkan inisiatif, yang hidup dalam kenyamanan dan ketergantungan penuh, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang sukses dan mandiri? Terlebih, ia juga tidak memiliki pendidikan formal yang menunjang untuk mengajarkan hal-hal fundamental di luar rumah tangga. Pendidikan terakhirnya hanya sebuah gelar sarjana biasa dari universitas lokal, tanpa ada prestasi menonjol yang layak dibanggakan. Sebuah gelar yang bahkan tidak ia manfaatkan. Nadia segera berdiri untuk keberatan, wajahnya mengeras menahan amarah. "Keberatan, Yang Mulia." Pernyataan pengacara tergugat terlalu merendahkan, menghina, dan tidak relevan dengan pokok perkara. Ini adalah serangan personal yang tidak berdasar. "Keberatan ditolak," ujar hakim, raut wajahnya tetap datar. Argumen ini masuk dalam konteks kapasitas penggugat sebagai orang tua dan relevan dengan gugatan hak asuh. Nadia kembali duduk, rahangnya mengeras, mencoba mengendalikan emosinya. Ia melirik Sarah, yang kini justru menunjukkan senyum tipis, senyum yang dingin dan penuh makna. Senyum itu bukan senyum kekalahan,
melainkan senyum yang menyimpan rahasia besar, sebuah bom waktu yang siap meledak di tengah ruang sidang ini. Senyum yang berkata, "Kalian salah besar." Demikian, Yang Mulia, Bapak Wisnu menutup argumennya dengan yakin, gestur tangannya menunjukkan kemenangan. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Nyonya Sarah Wijaya, demi masa depan terbaik bagi anak-anak yang berhak mendapatkan figur orang tua yang berdaya, cakap, dan mandiri, seperti Bapak Rio Danuarta. Suasana di ruang sidang terasa berat, penuh dengan tuduhan dan peremehan. Tuduhan-tuduhan itu, yang merendahkan martabat Sarah secara pribadi, sebagai wanita, dan sebagai ibu, menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Sarah, seolah menunggunya hancur di bawah beban cacian itu. Namun, Sarah tidak hancur. Ia justru merasa lebih tenang dari sebelumnya. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Panggung sudah disiapkan dengan sempurna. Mereka telah membangun citra dirinya serendah mungkin. Sekarang, giliran dia yang berbicara. Dan apa yang akan ia katakan akan mengguncang semua yang hadir, mengubah jalannya persidangan, dan membuka tabir kebenaran yang tak pernah mereka sangka. Suasana di ruang sidang terasa membeku setelah rentetan tudingan merendahkan dari pengacara Rio. Setiap kata yang meluncur dari bibir Bapak Wisnu bagaikan palu godam yang menghantam citra Sarah, meremehkannya sebagai wanita tak berdaya, malas, dan tak punya ambisi. Semua mata, termasuk tatapan angkuh Rio yang diselimuti rasa jijik, serta sorot sinis dan penuh kemenangan dari Ibu Rahma dan Bapak Hadi, terpaku pada Sarah, menanti reaksi yang diharapkan. Ia akan runtuh, menangis, atau setidaknya menunjukkan keputusasaan yang telanjang. Mereka menunggu saat Sarah, si ibu rumah tangga biasa, itu, akan menyadari posisinya yang tak berdaya. Namun, Sarah justru melakukan hal yang sama sekali tak terduga. Ia menghela napas panjang, sebuah isyarat yang tak lazim di tengah tensi setinggi itu. Ia melirik Nadia, pengacaranya, yang mengangguk samar, memberikan kode bahwa panggung sepenuhnya miliknya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Sarah. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum yang menyimpan rahasia besar, sebuah bom waktu yang siap meledak. Sarah kemudian bangkit dari kursinya dengan tenang, gerakannya anggun namun penuh kekuatan yang tersembunyi. Ia melangkah maju, berdiri tegap di samping meja pengacaranya, menghadap majelis hakim. Cahaya lampu sorot di atas kepala hakim seolah menerangi sosoknya, membuatnya tampak lebih tinggi, lebih berwibawa, dan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Yang Mulia, Sarah memulai. Suaranya jelas, tenang, dan setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti denting kristal di keheningan ruang sidang. Tidak ada getaran emosi, hanya ketegasan yang mutlak. Saya telah mendengarkan dengan saksama argumen dari pihak tergugat. Saya mendengarkan bagaimana saya digambarkan sebagai wanita yang tidak berdaya, tidak memiliki ambisi, malas, dan sepenuhnya bergantung pada suami saya. Saya mendengarkan bagaimana pendidikan saya diremehkan, dan bagaimana kapasitas saya sebagai ibu dipertanyakan karena saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ada penekanan tajam pada kata, hanya, seolah ia ingin menggarisbawahi ironi dari persepsi mereka. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu wajah-wajah yang hadir di ruang sidang. Dari para pengacara Rio yang kini mulai terlihat sedikit gelisah dan saling melirik, hingga Rio sendiri yang wajahnya tampak bingung dan sedikit pucat, dan mertuanya yang masih mempertahankan ekspresi angkuh mereka, kini dengan sedikit kerutan di dahi. Saya mengakui, Yang Mulia, bahwa selama 10 tahun pernikahan ini, saya memang memilih untuk fokus pada peran saya sebagai ibu rumah tangga. Lanjut Sarah, suaranya sedikit meninggi, namun tetap terkontrol. Saya melakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Saya mengorbankan banyak hal, menyingkirkan ambisi pribadi, demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga ini, demi anak-anak saya. Saya percaya, menjadi ibu yang hadir sepenuhnya untuk anak-anak adalah kontribusi yang tak ternilai, sebuah investasi masa depan yang tidak bisa diukur dengan materi. Rio mendengus pelan, seolah bosan dengan dramatisasi Sarah dan masih menganggap ini adalah bualan. Ibu Rahma mendengus, seolah ingin berkata, cukup bualannya, ini tidak akan mengubah apa-apa. Bapak Hadi hanya menyilangkan tangan, menunggu Sarah selesai dengan apa yang ia anggap sebagai drama semata. Kemudian, Sarah mengambil napas dalam, dan kalimat berikutnya yang keluar dari bibirnya adalah sebuah ledakan. Ledakan yang mengguncang dasar keyakinan semua orang di ruangan itu. Namun,
Yang Mulia. Suara Sarah kini menggelegar, memenuhi seluruh ruangan, menarik perhatian mutlak setiap pasang mata. Saya merasa terpaksa untuk meluruskan narasi yang merendahkan ini. Saya merasa terpaksa untuk mengungkapkan siapa saya sebenarnya, agar tidak ada lagi keraguan mengenai kapasitas saya untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putra saya, baik secara finansial, psikologis, maupun intelektual. Nadia, dengan gerakan tenang namun penuh antisipasi, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat ke arah petugas pengadilan, yang kemudian memberikannya kepada hakim. Amplop itu berisi beberapa lembar dokumen yang telah ia siapkan dengan cermat, lengkap dengan cap dan tanda tangan resmi. Hakim menerima amplop itu dengan alis terangkat, merasakan ketebalannya yang tak biasa, dan mulai membaca isinya. Yang Mulia, lanjut Sarah, tatapannya kini lurus menembus mata Rio yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang nyata, bahkan sedikit kepanikan. Saya adalah Dr. Sarah Wijaya. Saya adalah lulusan summa cum laude dari California Institute of Technology, Caltech, salah satu universitas riset terbaik di dunia, dengan gelar PhD dalam astrofisika. Dengan gelar ini, saya pernah diakui sebagai salah satu ilmuwan muda paling menjanjikan di bidang saya. Senyum angkuh di wajah Rio memudar seketika, darah seolah mengering dari wajahnya. Ia tak lagi mendengus, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Ibu Rahma yang tadinya bersandar santai di kursinya, kini menegakkan punggung dengan kaku, matanya melotot tak percaya, seolah ia baru saja mendengar lelucon paling tidak lucu dalam hidupnya. Bapak Hadi yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat terkejut, rahangnya sedikit terbuka, sorot matanya menunjukkan kombinasi antara kebingungan dan kemarahan. Para pengacara Rio yang tadinya pongah, kini saling pandang dengan ekspresi kebingungan, bahkan sedikit panik, berusaha mencari cara untuk memutarbalikkan fakta yang baru saja mereka dengar. Sebelum menikah, saya telah mempublikasikan lebih dari 20 artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional bereputasi tinggi, seperti Astrophysical Journal dan Physical Review Letters. Lanjut Sarah, suaranya tanpa celah, seolah tak peduli dengan reaksi guncang yang ia ciptakan. Dan juga memiliki 3 paten atas nama saya sendiri dalam bidang energi terbarukan dan komputasi kuantum, yang potensi komersialnya sangat besar. Ia mengambil jeda, membiarkan fakta-fakta itu meresap ke dalam benak setiap orang di ruangan itu. Rio kini menatapnya dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing, sosok yang sama sekali tidak ia kenali. Sarah yang selama ini ia anggap polos, naif, tak berdaya, dan hanya sekadar ibu rumah tangga, ternyata adalah seorang jenius, seorang ilmuwan kelas dunia. Saya pernah menjadi peneliti senior di CERN, Pusat Penelitian Nuklir Eropa, terlibat dalam proyek-proyek mutakhir yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, termasuk eksperimen Atlas dan CMS. Lanjut Sarah, suaranya kini diwarnai sedikit sentuhan emosi. Saya juga pernah menerima tawaran pekerjaan dari NASA Jet Propulsion Laboratory dan European Space Agency untuk proyek-proyek strategis mereka, dengan gaji yang jauh melebihi pendapatan suami saya. Tawaran-tawaran itu, Yang Mulia, saya tolak dengan alasan ingin fokus membangun keluarga ini dan membesarkan anak-anak saya di Indonesia. Ia mengambil jeda terakhir, membiarkan kebenaran itu mencerna diri. Semua ini, Sarah mengakhiri, suaranya kembali melembut namun penuh kekuatan yang menghancurkan, adalah identitas yang saya sembunyikan rapat-rapat demi memenuhi ekspektasi keluarga Bapak Rio Danuarta, demi menjadi ibu rumah tangga idaman, seperti yang mereka inginkan. Mereka menginginkan istri yang tidak menonjol, yang sepenuhnya mengabdi, dan saya melakukannya. Tapi hari ini, di pengadilan ini, saya terpaksa mengungkapkannya. Bukan untuk pamer, Yang Mulia, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya lebih dari mampu memberikan masa depan terbaik bagi anak-anak saya, tanpa campur tangan mereka. Saya adalah ibu mereka, dan saya adalah seorang ilmuwan yang berdaya, yang sangat cakap. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkan itu lagi. Ruang sidang hening total. Tidak ada yang bersuara. Hanya tatapan kaget, tidak percaya, dan bahkan ketakutan yang terpancar dari wajah Rio, mertuanya, dan tim pengacaranya. Topeng Sarah telah terlepas, dan di baliknya, muncul seorang wanita yang jauh lebih menakutkan dan kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Rio terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir. Pengungkapan identitas Sarah yang mengejutkan mengguncang ruang sidang layaknya gempa bumi skala Richter yang tak terduga. Detik-detik hening yang mencekam menyelimuti, seolah waktu berhenti berputar, dan setiap suara di ruangan itu teredam oleh syok kolektif. Rio, yang sedetik sebelumnya duduk dengan arogansi seorang raja,
kini tampak seperti patung lilin yang baru saja terbakar, perlahan meleleh. Mulutnya sedikit terbuka, rahangnya kendur, dan tatapan matanya kosong, dipenuhi ketidakpercayaan, kebingungan, serta sedikit rasa takut yang baru muncul. Otaknya berputar keras, berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar, informasi yang bertolak belakang dengan seluruh citra Sarah yang ia bangun selama ini. Sarah, istrinya yang selama ini ia anggap sederhana, polos, penurut, dan tanpa ambisi, yang hanya sibuk dengan urusan dapur dan anak-anak, ternyata adalah seorang dokter Sarah Wijaya, seorang ilmuwan kelas dunia, mantan peneliti senior di CERN, pemegang 3 paten revolusioner, dan bahkan pernah ditawari posisi kunci di NASA. Rio merasa dunia yang ia kenal baru saja terbalik. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Bagaimana mungkin selama 10 tahun ia hidup dengan seorang jenius luar biasa tanpa sedikit pun menyadarinya? Rasa malu dan bodoh tiba-tiba menyeruak, menyelimuti egonya yang selama ini menjulang tinggi. Ibu Rahma, yang biasanya selalu berhasil menjaga image dan ekspresi angkuhnya di depan publik, kini benar-benar kehilangan kendali. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya melotot selebar mungkin, seolah ingin melepaskan bola matanya dari rongganya. Ia tampak marah besar, terkejut, dan yang paling jelas, merasa dikhianati dan dipermalukan di depan umum. Tidak mungkin. Ini omong kosong belaka. Hakim yang terhormat, wanita ini pembohong. Dia bukan siapa-siapa. Dia pasti memalsukan semua dokumen ini. Desisnya, suaranya sedikit gemetar namun cukup keras untuk terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Ia ingin menuntut penjelasan, ingin berteriak bahwa semua itu adalah rekayasa, sebuah trik murahan Sarah untuk mendapatkan simpati. Namun, fakta-fakta yang diungkap Sarah, disertai dokumen valid yang sedang diperiksa hakim, membuat lidahnya keluh dan suaranya tertahan di tenggorokan. Bapak Hadi, sang mantan jenderal yang dikenal selalu tenang, dingin, dan tak tergoyahkan di bawah tekanan apapun, kini terlihat paling terpukul dari semuanya. Raut wajahnya berubah serius, penuh kekecewaan mendalam dan rasa malu yang tak terlukiskan. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang nyaris tidak bisa dipahami, campuran antara pengaguman yang terlambat dan kemarahan karena telah dibohongi, atau lebih tepatnya, karena ia telah melewatkan kebenaran yang begitu besar di depan matanya. Selama ini, ia selalu membanggakan Rio sebagai putra kebanggaannya, pria cerdas yang memilih istri penurut agar tidak menyaingi dirinya. Kini, menantunya yang penurut ini ternyata jauh lebih brilian dan berprestasi dari putranya sendiri. Nama baik keluarga Danuarta, yang selalu menjadi prioritas utamanya di atas segalanya, kini terancam tidak hanya oleh skandal perceraian Rio, tetapi juga oleh kebohongan dan kejutan yang diungkap Sarah. Ironi ini terlalu pahit untuk ia telan. Tim pengacara Rio, yang tadinya penuh percaya diri dan senyum kemenangan, kini tampak seperti kumpulan orang yang tersambar petir. Bapak Wisnu, pengacara utama Rio, menjatuhkan pulpen emasnya hingga berdecit di lantai marmer, matanya terpaku pada hakim yang sedang meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan Nadia. Hakim sendiri, yang awalnya tampak skeptis dan sedikit bosan dengan drama keluarga, kini mengangguk-angguk kecil, sesekali mengangkat alisnya, seolah memproses informasi luar biasa yang ia terima. Dokumen-dokumen itu adalah salinan ijazah dengan nilai sempurna, transkrip nilai dengan mata kuliah yang sangat spesifik, daftar panjang publikasi ilmiah di jurnal-jurnal peer-reviewed, dan surat penawaran kerja asli dari lembaga-lembaga bergengsi dunia. Semua otentik, tak terbantahkan, dan menunjukkan prestasi akademik serta profesional yang mengagumkan. Rio akhirnya menemukan suaranya, namun nadanya jauh dari arogansi yang biasa ia pakai. Sarah ini tidak mungkin. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sarah. Wajahnya memucat, matanya berkedip cepat. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kenapa kamu rela membuang semua ini? Ada nada kebingungan yang tulus dalam suaranya, bercampur dengan sedikit nada penyesalan yang terlambat. Ia mulai menyadari betapa besar dan berharganya orang yang telah ia remehkan dan perlakukan dengan sembrono selama ini. Ia telah kehilangan kendali narasi, dan yang lebih buruk, kendali atas hidupnya sendiri, atas persepsinya tentang Sarah. Sarah menatap balik Rio, matanya dingin dan tanpa ekspresi, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Kenapa, Mas? Suaranya kini sedikit lebih lembut, namun penuh kekuatan yang menghancurkan. Karena kamu dan keluargamu tidak pernah memberiku ruang untuk itu.
Kalian menginginkan seorang ibu rumah tangga idaman yang tidak punya ambisi. Kalian ingin istri yang penurut, yang tidak menonjol, yang hanya fokus pada urusan rumah tangga. Kalian meremehkan setiap aspek dari diriku yang bukan tentang kalian. Kalian bahkan menuduhku malas dan tidak berkontribusi karena aku tidak punya penghasilan nyata di mata kalian. Jika aku mengungkapkan ini sebelumnya, apakah kamu akan menghargaiku, Mas? Atau justru merasa tersaingi dan tidak nyaman dengan prestasi istri yang mungkin melebihi dirimu? Kamu bahkan tidak pernah mencoba mengenalku lebih dari sekadar peran yang kamu inginkan untukku, peran yang kamu ciptakan. Kata-kata Sarah adalah pukulan telak yang tidak bisa dibantah. Rio terdiam, mematung, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua argumen yang ia siapkan, semua topeng yang ia pakai, runtuh seketika. Ibu Rahma, yang sudah tidak bisa menahan diri, berdiri, menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Kamu sudah merencanakan ini. Kamu sengaja ingin mempermalukan kami. Kamu wanita licik yang berencana untuk menguasai harta Rio. Saya hanya ingin keadilan, Ibu, jawab Sarah. Suaranya tetap tenang dan tak terganggu oleh tuduhan itu. Dan saya ingin anak-anak saya tahu bahwa ibu mereka adalah wanita yang kuat dan berdaya, bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak, bukan wanita yang takut untuk berdiri demi kebenaran. Saya ingin mereka tahu bahwa kehormatan dan kebenaran jauh lebih berharga daripada status sosial atau harta. Keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu kini bercampur aduk menjadi badai emosi di wajah keluarga Rio. Mereka yang tadinya ingin memegang kendali penuh atas jalannya persidangan, ingin mendikte nasib Sarah, kini mendapati diri mereka terperangkap dalam jebakan yang mereka sendiri ciptakan. Identitas asli Sarah, yang mereka anggap tidak penting dan tidak relevan, kini menjadi kartu as yang mengubah seluruh dinamika persidangan. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan Rio semata, tetapi tentang martabat, pengorbanan, dan kebohongan yang jauh lebih besar. Ruang sidang menjadi saksi bisu dari hancurnya sebuah ilusi dan terungkapnya kebenaran yang mengejutkan. Setelah momen ledakan pengungkapan identitas Sarah, ruang sidang masih diselimuti keheningan yang tebal, hanya sesekali terdengar bisikan dari para pengunjung yang mencoba memproses informasi yang baru saja mereka dengar. Rio dan keluarganya masih terpaku. Wajah mereka memancarkan campuran antara kebingungan, amarah, dan rasa malu yang mendalam. Mereka menunggu, seolah Sarah masih berhutang penjelasan atas kebohongan yang mereka anggap ia lakukan selama ini. Sarah tahu ini adalah kesempatan untuk tidak hanya membela diri, tetapi juga untuk menjelaskan motivasinya, bukan kepada Rio, melainkan kepada majelis hakim dan, secara tidak langsung, kepada dirinya sendiri dan kedua putranya. Ia menarik napas, mengumpulkan kekuatan, dan suaranya kembali mengalun, memenuhi ruangan. Yang mulia, Sarah memulai, pandangannya lurus ke depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Rio atau mertuanya. Tuduhan bahwa saya adalah wanita licik, atau pembohong, yang berniat mempermalukan keluarga Danuarta adalah tidak benar. Ia melanjutkan, keputusan untuk menyembunyikan latar belakang pendidikan dan karir saya yang sebenarnya bukanlah sebuah skema licik. Itu adalah sebuah pengorbanan. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan Bapak Rio Danuarta, saya dihadapkan pada sebuah pilihan, mengejar impian ilmiah saya yang membutuhkan dedikasi penuh, atau membangun rumah tangga yang stabil, yang menurut Bapak Rio dan keluarganya, membutuhkan istri yang fokus sepenuhnya pada urusan domestik, tanpa ambisi di luar rumah. Sarah kemudian menatap hakim dengan tatapan tulus. Saya memilih yang kedua, yang mulia. Saya mencintai putra-putra saya lebih dari apapun. Saya ingin menjadi ibu yang ada di setiap tahapan tumbuh kembang mereka. Saya percaya, untuk membangun keluarga yang utuh dan harmonis, saya harus memenuhi ekspektasi yang diletakkan pada saya sebagai istri pengusaha dan ibu rumah tangga idaman oleh keluarga suami saya. Saya tahu, di mata mereka, prestasi akademik atau profesional saya tidak relevan. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar karena beban emosi yang ia tahan. Mereka menginginkan wanita yang tidak menonjol, yang tidak akan menyaingi Rio, yang tidak akan merepotkan. Dan saya berusaha menjadi sosok itu. Saya melepas tawaran-tawaran pekerjaan impian, saya mengabaikan panggilan dari kolega-kolega lama, saya bahkan membatasi akses saya ke dunia ilmiah yang saya cintai. Saya menyibukkan diri dengan urusan rumah, dengan anak-anak, mencoba meyakinkan diri saya bahwa inilah kebahagiaan sejati. Ia terdiam sejenak,
menahan air mata yang mendesak. Namun, seiring berjalannya waktu, pengorbanan itu justru menjadi bumerang. Kebaikan saya, kesabaran saya, dan pilihan saya untuk fokus pada keluarga justru diartikan sebagai kelemahan, ketidakmampuan, dan ketergantungan. Saya diremehkan, Yang Mulia. Dituduh malas, tidak punya ambisi, dan bahkan dianggap tidak layak mengurus anak karena tidak memiliki kontribusi nyata dalam bentuk penghasilan. Dan ketika kebahagiaan keluarga ini hancur karena perselingkuhan, Sarah menatap lurus ke arah Rio, tatapannya kini dipenuhi kesedihan yang dalam namun juga ketegasan. Saya tidak hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga diremehkan ketika mencoba mencari keadilan. Kata-kata, hal sepele, imajinasi kosong, dan tidak tahu diri dilontarkan pada saya. Pengungkapan identitas saya hari ini, Yang Mulia, Sarah menegaskan, suaranya kembali kuat, bukanlah balas dendam. Ini adalah pembelaan diri. Ini adalah bukti bahwa kapasitas saya, baik sebagai individu maupun sebagai ibu, tidak dapat diukur dari peran yang saya pilih atau dari persepsi sempit pihak tergugat. Ini adalah bukti bahwa saya lebih dari mampu untuk memberikan masa depan terbaik bagi anak-anak saya, bahkan tanpa dukungan finansial atau nama besar keluarga Danuarta. Saya ingin anak-anak saya tahu, Sarah menyimpulkan, suaranya kini dipenuhi harapan, bahwa ibu mereka tidak pernah lemah. Ibu mereka adalah seorang wanita yang berani membuat pilihan, yang berani mengorbankan mimpinya demi mereka, dan yang juga berani berdiri tegak membela kebenaran dan harga dirinya ketika diinjak-injak. Saya ingin mereka bangga pada ibu mereka, bukan karena status atau harta, tetapi karena integritas dan kekuatannya. Oleh karena itu, Yang Mulia, saya memohon agar hak asuh penuh atas kedua putra saya diberikan kepada saya. Ruang sidang kembali hening. Namun, keheningan kali ini berbeda. Ada getaran hormat dan pemahaman di udara. Semua mata yang tadinya menghakimi Sarah, kini menatapnya dengan kekaguman yang tak tersembunyi. Rio dan mertuanya, yang telah mendengarkan setiap kata-kata Sarah, tampak tidak hanya terkejut, tetapi juga mulai diliputi rasa malu dan penyesalan. Kenyataan yang baru saja Sarah paparkan jauh lebih kompleks dan menyakitkan dari yang pernah mereka bayangkan. Pengakuan dan penjelasan Sarah di sidang itu bagaikan gelombang pasang yang tidak hanya menyapu ruang persidangan, tetapi juga mengguncang fondasi keyakinan publik, terutama mereka yang terlanjur meremehkannya. Suasana hening, yang tadinya mencekam karena ketegangan, kini berubah menjadi riuh rendah bisik-bisik kagum. Para wartawan, yang semula hanya mengincar drama perselingkuhan Rio sebagai berita utama, kini sibuk mencatat dengan tangan bersemangat. Wajah mereka berbinar menemukan angle berita yang jauh lebih sensasional dan inspiratif. Ibu rumah tangga biasa ternyata ilmuwan kelas dunia. Dr. Sarah Wijaya, dari dapur mewah ke puncak penelitian global. Di balik kesederhanaan, ada otak jenius. Judul-judul bombastis itu seolah sudah tercipta dan menari-nari di benak mereka, siap diterbitkan. Secara hukum, pengungkapan identitas Sarah yang tak terduga itu mengubah dinamika persidangan secara drastis, sepenuhnya membalikkan keadaan. Argumen tim pengacara Rio yang meremehkan kapasitas Sarah sebagai ibu dan kemampuannya untuk mengurus anak-anak secara finansial langsung runtuh tak bersisa, seperti menara pasir yang dihantam ombak. Hakim, setelah menelaah dokumen-dokumen valid yang diserahkan Nadia, termasuk salinan ijazah PhD dari Caltech, transkrip akademik dengan nilai sempurna di mata kuliah paling kompleks, daftar panjang publikasi ilmiah di jurnal-jurnal peer-reviewed terkemuka, hingga surat penawaran kerja asli dari lembaga-lembaga bergengsi seperti NASA dan ESA, terlihat mengangguk-angguk kecil. Sesekali mengangkat alisnya, dan pandangannya berubah menjadi penuh hormat. Keraguan di wajahnya tentang kemampuan finansial Sarah sebagai orang tua tunggal sirna sepenuhnya. Seorang PhD dari Caltech dengan rekam jejak riset di CERN dan tawaran dari lembaga antariksa jelas memiliki potensi penghasilan yang jauh lebih stabil, besar, dan menjanjikan daripada sekadar ibu rumah tangga biasa. Terlebih, argumen tentang Sarah yang malas, tidak punya ambisi, dan tidak berkontribusi, kini terdengar sangat konyol, justru menampar balik dan mempermalukan pihak Rio sendiri. Nadia, pengacara Sarah, memanfaatkan momentum ini dengan sangat cerdas dan strategis. Ia mengajukan argumen tambahan yang kuat mengenai integritas, komitmen, dan kapasitas Sarah sebagai seorang ibu yang luar biasa, yang rela mengesampingkan karir gemilangnya demi mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Yang Mulia, ujar Nadia dengan suara tegas dan percaya diri. Klien kami, Dr. Sarah Wijaya,
telah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa demi keluarganya. Dedikasinya pada keluarga dan anak-anak tidak hanya terbantahkan, tetapi patut diacungi jempol. Kemampuan intelektualnya yang luar biasa, potensi finansialnya yang terbukti jauh di atas rata-rata, serta integritas moralnya sebagai individu, membuktikan bahwa ia lebih dari mampu untuk memberikan lingkungan terbaik bagi kedua putranya. Kami percaya, demi kepentingan terbaik anak-anak yang harus menjadi prioritas utama, hak asuh penuh harus diberikan kepada Nyonya Sarah Wijaya. Tim pengacara Rio, termasuk Bapak Wisnu, tampak kehilangan kata-kata. Wajah-wajah mereka memucat, dan mereka tampak kebingungan harus berkata apa. Mereka mencoba mengajukan keberatan, namun argumen mereka terdengar lemah, putus asa, dan tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana mereka bisa membantah bukti fisik dan rekam jejak yang begitu impresif dan tak terbantahkan? Rio, yang masih dalam kondisi syok, tidak mampu memberikan instruksi yang jelas kepada tim pengacaranya. Ia hanya duduk terdiam di kursinya, sesekali melirik Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran penyesalan yang mendalam, kekaguman yang terlambat datang, dan kemarahan pada dirinya sendiri karena telah begitu buta dan meremehkan. Di sisi lain, implikasi sosialnya pun tak kalah besar dan langsung terasa. Berita tentang Sarah Wijaya, yang sebenarnya menyebar dengan kecepatan kilat di media sosial, portal berita online, dan bahkan menjadi topik hangat di grup-grup chat keluarga dan pertemanan elit. Warganet riuh, terpecah antara kagum dan mencibir. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya, memuji kekuatan, pengorbanan, dan kecerdasan Sarah. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan wanita modern, dan inspirasi bagi perempuan Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir Rio dan keluarganya, menyebut mereka arogan, meremehkan wanita, dan buta terhadap nilai sejati seseorang. Reputasi dan warta grup dan nama keluarga Hadi Rahma yang selama ini dibangun dengan susah payah, kini tercoreng parah. Investasi sosial dan citra, keluarga sempurna, yang mereka tanamkan bertahun-tahun, mulai retak dan hancur di mata publik. Ibu Rahma dan Bapak Hadi, yang tadinya sangat menjunjung tinggi nama baik dan citra sosial, kini menjadi sorotan negatif. Telepon-telepon dari kerabat jauh, rekan bisnis, dan sesama sosialita mulai berdatangan, bukan untuk mendukung, melainkan untuk bertanya dengan nada penasaran yang menyudutkan atau bahkan terang-terangan mencibir. Mereka yang tadinya mencemooh Sarah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah meremehkan seorang jenius yang jauh di atas mereka. Rasa malu dan kemarahan mereka semakin memuncak, namun kini mereka tak bisa lagi melampiaskannya pada Sarah secara terbuka, karena mereka tahu bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diintimidasi. Meskipun sidang belum berakhir dengan vonis resmi, arahnya sudah sangat jelas. Pengungkapan identitas Sarah telah membalikan keadaan sepenuhnya. Pertempuran hukum yang tadinya tampak berat sebelah kini berbalik arah, dan kendali ada di tangan Sarah. Ia telah membuktikan, bukan hanya kepada hakim, tetapi juga kepada dirinya sendiri dan seluruh dunia, bahwa ibu rumah tangga biasa ini memiliki kekuatan, kecerdasan, dan martabat yang tak terduga dan tak ternilai. Keputusan hakim atas gugatan cerai Sarah Danuarta, yang kini, dengan bangga, kembali menjadi Sarah Wijaya, akhirnya tiba. Itu bukan sekadar vonis, melainkan deklarasi keadilan. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti perselingkuhan Rio yang tak terbantahkan, serta pengungkapan identitas dan kemampuan finansial Sarah yang luar biasa di sidang sebelumnya, hakim menjatuhkan putusan cerai dengan segera. Tak hanya itu, hak asuh penuh atas kedua anak, Rian dan Gilang, diberikan sepenuhnya kepada Sarah. Rio dan Warta diwajibkan untuk menanggung nafkah anak dengan jumlah yang sangat signifikan, jauh di atas standar biasa yang berlaku di Indonesia, sebagai bentuk kompensasi atas pengorbanan dan kerugian yang diderita Sarah selama ini. Vonis ini adalah kemenangan telak bagi Sarah, sebuah penegasan atas martabat dan kekuatannya. Reaksi Rio dan keluarganya bisa ditebak, namun tetap dramatis. Mereka syok, marah besar, dan diliputi rasa malu yang tak terperi. Ibu Rahma sempat pingsan di ruang sidang, membutuhkan bantuan para medis. Sementara Bapak Hadi terlihat menahan amarah yang membuncah, wajahnya memerah padam. Rio sendiri hanya terdiam, wajahnya pucat pasi, seperti orang yang kehilangan segalanya. Tidak hanya istri dan anak-anaknya, tetapi juga harga dirinya di mata publik. Mereka mencoba mengajukan banding, namun Nadia, dengan kecerdasan dan sigapnya, memblokir setiap celah hukum yang mungkin, memastikan putusan hakim bersifat final dan mengikat.
Kasus ini sontak menjadi sorotan media nasional, dengan tajuk utama yang memuji kekuatan dan kecerdasan Sarah, sekaligus mengkritik arogansi dan keangkuhan keluarga Danuarta. Nama baik mereka, yang selama ini diagungkan, hancur lebur dalam sekejap. Namun, bagi Sarah, kemenangan di pengadilan hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Ia tidak lagi peduli pada validasi atau pengakuan dari Rio atau keluarganya. Prioritasnya kini bergeser sepenuhnya pada kebahagiaan kedua putranya dan dirinya sendiri. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia akan menatanya dengan penuh semangat dan optimisme. Langkah pertama Sarah adalah mencari tempat tinggal yang nyaman dan sesuai untuk dirinya dan anak-anak. Ia sama sekali tidak ingin tinggal di rumah megah yang penuh kenangan pahit bersama Rio, apalagi di bawah bayang-bayang keluarga Danuarta. Dengan sebagian kecil dari dana pribadinya, uang yang ia kumpulkan dari investasi cerdas sebelum menikah, dan yang lebih signifikan, dari beberapa paten yang ternyata telah mulai memberikan royalti besar secara diam-diam selama bertahun-tahun, Sarah membeli sebuah rumah sederhana namun modern di area pinggir kota Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk dan intrik sosial keluarga Danuarta. Rumah itu memiliki halaman luas untuk anak-anak bermain, area hijau yang menenangkan, dan yang terpenting, sebuah ruangan khusus di sudut belakang yang akan ia sulap menjadi laboratorium kecil pribadinya, tempat ia bisa kembali menyentuh dunia sainsnya. Langkah kedua adalah membangun kembali karir ilmiahnya yang sempat terhenti. Dunia ilmiah yang selama ini merindukannya, kini menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Kontak-kontak lama mulai berdatangan. Tawaran kerja dari NASA Jet Propulsion Laboratory yang dulu ia tolak demi pernikahannya, kini datang kembali dengan syarat yang jauh lebih fleksibel, memungkinkan Sarah bekerja secara remote dan sesekali melakukan perjalanan riset ke luar negeri. Sarah menerimanya, karena kini ia bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan perannya sebagai ibu tunggal. Selain itu, ia juga diundang sebagai pembicara tamu kehormatan di berbagai universitas bergengsi di seluruh dunia, dari MIT hingga Oxford, berbagi pengalamannya dalam bidang astrofisika dan bagaimana ia menyeimbangkan karir serta keluarga. Dalam waktu singkat, nama Dr. Sarah Wijaya kembali melambung tinggi di dunia ilmiah, lebih bersinar dan dihormati dari sebelumnya. Ia bahkan mulai mengembangkan proyek-proyek penelitian baru yang berpotensi besar, membuka perusahaan rintisan di bidang teknologi terbarukan berdasarkan paten-patennya, dan menjadi penasihat ilmiah untuk beberapa perusahaan multinasional di Indonesia. Putra-putranya, Rian dan Gilang, awalnya merasakan dampak perpisahan orang tua mereka. Ada masa-masa sulit penyesuaian dan pertanyaan-pertanyaan polos yang harus dijawab Sarah dengan bijak. Namun, dengan kehadiran Sarah yang kini lebih utuh, bahagia, dan penuh energi, mereka perlahan beradaptasi. Sarah memastikan mereka mendapatkan pendidikan terbaik, tidak hanya di sekolah elit, tetapi juga di rumah. Ruang laboratorium kecilnya seringkali dipenuhi dengan Tawarian dan Gilang yang belajar tentang bintang, planet, melakukan eksperimen fisika sederhana, atau bahkan hanya sekadar melihat ibunya tenggelam dalam rumus-rumus kompleks. Sarah mengajarkan mereka tentang sains, tentang pentingnya integritas, tentang etika, tentang kejujuran, dan yang terpenting, tentang kemandirian, keberanian, dan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Sarah tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi memakai topeng. Ia adalah Dr. Sarah Wijaya, seorang ilmuwan brilian, seorang ibu yang penuh kasih sayang, dan seorang wanita yang berani memperjuangkan keadilan dan harga dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh Indonesia dan dunia, membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi apapun yang ia inginkan, tanpa harus meremehkan perannya sebagai ibu atau membiarkan orang lain meremehkan dirinya. Hidup baru Sarah mungkin tidak mewah, dulu dalam artian material. Ia tidak lagi dikelilingi barang-barang bermerek atau pesta sosialita, namun jauh lebih kaya akan makna, kebahagiaan sejati, dan kebebasan. Ia menemukan kembali dirinya, tujuannya, dan kekuatannya. Rio dan keluarganya harus hidup dengan penyesalan pahit karena telah meremehkan permata yang mereka miliki, sebuah permata yang kini bersinar terang di cakrawala baru, jauh dari jangkauan dan pengaruh mereka. Sarah Wijaya telah bangkit, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Bertahun-tahun berlalu sejak putusan pengadilan yang menggemparkan itu. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, telah melihat banyak kisah datang dan pergi, namun cerita Sarah Wijaya tetap menjadi perbincangan. Kehidupan terus berjalan, dan nasib membawa setiap karakter ke jalur yang sangat berbeda, mengukir takdir mereka masing-masing. Rio Danuarta, setelah kalah telak di pengadilan dan dipermalukan di mata publik, menghadapi babak terberat dalam hidupnya.
Reputasinya sebagai pengusaha ambisius dan visioner memang tetap melekat di kalangan investor, tetapi citranya sebagai kepala keluarga yang berintegritas dan pribadi yang jujur hancur lebur. Berita perceraiannya yang syarat drama, ditambah dengan terbongkarnya identitas Sarah yang brilian, membuat namanya selamanya dikaitkan dengan arogansi, kebodohan, dan pengkhianatan. Beberapa proyek besar dan Warta Group sempat tersendat karena investor mulai ragu, dan beberapa mitra bisnis menjaga jarak. Rio harus berjuang sangat keras untuk memulihkan kepercayaan, bekerja siang dan malam, namun noda itu tak pernah benar-benar hilang dari sejarahnya. Ia seringkali terlihat lebih kurus, dengan garis-garis kelelahan yang semakin dalam di wajahnya. Hubungannya dengan Bella, wanita selingkuhannya, juga tidak berakhir bahagia seperti yang mungkin mereka bayangkan dalam fantasi mereka. Bella, yang semula mungkin berharap mendapatkan posisi nyonya besar dan kehidupan mewah tanpa celah, justru mendapati dirinya terjebak dalam pusaran skandal. Ia dicibir di lingkaran sosialita, dan reputasinya hancur. Rio, yang selalu menjaga citra, merasa dipermalukan oleh seluruh situasi ini. Pernikahan mereka, yang terjadi beberapa bulan setelah perceraian Rio dan Sarah, jauh dari kebahagiaan. Seringkali terdengar kabar burung tentang pertengkaran mereka yang sengit, disulut oleh kecurigaan, rasa tidak percaya, dan beban masa lalu yang tak pernah bisa mereka lepaskan. Rio sendiri tampak semakin tenggelam dalam pekerjaannya, mencoba lari dari kekosongan dan penyesalan yang ia rasakan. Ia sesekali bertemu Rian dan Gilang sesuai jadwal kunjungan yang diatur pengadilan. Namun interaksi mereka terasa canggung dan hambar, tanpa kehangatan yang dulu pernah ada. Anak-anaknya, yang kini semakin dewasa, tumbuh dengan pengetahuan penuh tentang kebenaran dan siapa ibu mereka yang sebenarnya, membuat mereka menjaga jarak emosional dari ayah mereka. Sementara itu, Bapak Hadi dan Ibu Rahma juga harus menelan pil pahit yang sangat sulit. Nama baik keluarga dan warta yang mereka junjung tinggi, kini tercoreng parah. Lingkaran sosial mereka yang elit, yang tadinya selalu menyambut mereka dengan hormat, kini mulai menjaga jarak. Undangan ke acara-acara penting berkurang, dan gosip tentang betapa bodohnya keluarga Rio yang menyia-nyiakan permata seperti Sarah beredar luas. Mereka yang tadinya mencemooh Sarah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah meremehkan seorang jenius luar biasa. Rasa malu, kemarahan, dan penyesalan mereka semakin memuncak. Namun kini mereka tak bisa lagi melampiaskannya pada Sarah secara terbuka, karena mereka tahu, Sarah bukan lagi wanita yang bisa diintimidasi. Di sisi lain, kehidupan Sarah Wijaya justru semakin bersinar terang, laksana bintang yang baru ditemukan. Ia tidak hanya kembali menjadi dokter Sarah Wijaya, ilmuwan yang diakui dan dihormati dunia, tetapi juga seorang ibu tunggal yang sukses membesarkan kedua putranya dengan penuh kasih sayang, kemandirian, dan nilai-nilai luhur. Rian dan Gilang tumbuh menjadi remaja cerdas, berprestasi, dan memiliki pandangan hidup yang luas, terinspirasi oleh sosok ibu mereka yang luar biasa. Mereka sangat bangga memiliki ibu yang berani membela diri dan mewujudkan impiannya, bukan karena harta, melainkan karena integritas dan kecerdasannya. Sarah berhasil mendirikan pusat penelitian independennya sendiri yang berfokus pada aplikasi astrofisika untuk teknologi hijau dan energi terbarukan. Pusat penelitian itu menarik investasi besar dan ilmuwan-ilmuwan muda berbakat dari seluruh dunia yang ingin bekerja di bawah bimbingan Dr. Sarah Wijaya. Ia sering menjadi pembicara kunci di konferensi internasional. Wajahnya terpampang di sampul majalah-majalah sains dan lifestyle global, bukan sebagai istri pengusaha, melainkan sebagai sosok inspiratif yang menggabungkan kecerdasan luar biasa dengan kekuatan hati. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap rumus yang ia pecahkan, setiap penemuan baru yang berkontribusi pada kemajuan umat manusia, dan yang terpenting, dalam tawa dan pelukan hangat anak-anaknya. Ia bahkan pernah kembali ke CERN dan NASA, bukan sebagai calon karyawan, melainkan sebagai kolaborator utama dan penasihat ahli, membawa proyek-proyek penelitiannya sendiri. Senja kehidupan Rio dan Sarah sangat berbeda, bagai dua kutub yang berlawanan. Bagi Rio, senja itu diselimuti bayangan penyesalan, kekosongan, dan kehampaan, meski ia masih dikelilingi kemewahan materi. Ia terus berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia sia-siakan, tetapi seringkali ia merasa terlambat. Bagi Sarah, senja itu adalah cerminan dari fajar yang baru ia temukan, penuh cahaya, kebebasan sejati, dan kebahagiaan yang ia bangun sendiri dengan tangan, otaknya, dan tekadnya yang baja. Kisah Sarah menjadi bukti nyata. Jangan pernah meremehkan seorang wanita,
terutama jika ia telah mengorbankan segalanya demi cinta. Karena ketika ia memutuskan untuk bangkit, kekuatan yang ia miliki bisa menghancurkan semua asumsi dan kesombongan yang pernah ada. Kisah Sarah Wijaya tidak berhenti di meja hijau pengadilan atau di media massa sesaat setelah perceraiannya. Ia menjadi lebih dari sekadar berita sensasional. Ia bertransformasi menjadi sebuah fenomena sosial, sebuah narasi inspiratif yang terus bergema luas, terutama di Indonesia. Ceritanya menjadi bukti nyata tentang kekuatan tersembunyi seorang wanita yang diremehkan, dan tentang betapa berharganya integritas, keberanian, serta ketekunan. Beberapa tahun setelah putusan cerai yang menggemparkan itu, Sarah aktif diundang sebagai pembicara utama di berbagai forum nasional dan internasional. Ia tidak hanya berbicara tentang astrofisika atau teknologi mutakhir yang menjadi keahliannya, melainkan juga tentang pemberdayaan perempuan, pentingnya pendidikan yang berkualitas, mengatasi stereotip gender, dan keberanian untuk menentukan serta mengejar jalan hidup sendiri. Pidatonya di forum-forum tersebut, yang seringkali disampaikan dengan penuh gairah namun tetap rendah hati, selalu disambut dengan standing ovation yang meriah. Wanita dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga yang ingin mengembangkan diri, profesional muda yang menghadapi diskriminasi, hingga mahasiswi yang mencari inspirasi, mengirimkan surat dan email kepadanya, berbagi kisah mereka sendiri dan menyatakan bahwa Sarah telah menginspirasi mereka untuk tidak takut mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, untuk mengejar impian yang mungkin terkubur. Pusat penelitian yang didirikan Sarah, Arcadia Research Institute, berkembang pesat dan menjadi pelopor di bidangnya. Arcadia bukan hanya laboratorium. Ia menjadi mercusuar bagi ilmuwan muda Indonesia, terutama perempuan, yang ingin berkarir di bidang sains dan teknologi. Sarah sengaja menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan suportif, yang memungkinkan para ilmuwan, termasuk ibu-ibu dengan anak kecil, untuk menyeimbangkan tuntutan karir yang ketat dengan peran keluarga mereka. Ia sering berkata dalam wawancara, "Saya ingin tidak ada lagi wanita yang merasa harus mengorbankan impiannya demi keluarga, atau sebaliknya. Kita bisa memiliki keduanya, asalkan ada dukungan, pemahaman, dan sistem yang tepat." Arcadia Research Institute bahkan menerima berbagai penghargaan internasional atas inovasi dan kontribusinya pada pengembangan energi terbarukan di negara-negara berkembang. Dampak positif dari kisahnya juga terasa pada Rian dan Gilang. Mereka tumbuh menjadi remaja yang tidak hanya cerdas dan berprestasi di sekolah, tetapi juga rendah hati, empatik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ibunya, seorang wanita yang pernah diremehkan dan diinjak-injak, bangkit dan mencapai puncak karir sambil tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan selalu hadir. Mereka menjadi pendukung terbesar Sarah, sering menemaninya dalam kunjungan kerja atau bahkan membantu di laboratorium, di mana mereka mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu pengetahuan, etika, kejujuran, dan yang terpenting, tentang kemandirian dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Kisah, sisi lain Sarah, bahkan diangkat menjadi sebuah serial dokumenter inspiratif yang tayang di salah satu platform streaming internasional terkemuka, mencapai jutaan penonton di seluruh dunia. Dokumenter itu menyoroti perjalanan hidup Sarah yang luar biasa, pengorbanannya yang besar, perjuangannya di pengadilan yang sengit, hingga kebangkitannya sebagai ilmuwan terkemuka dan ikon pemberdayaan perempuan. Kisah ini tidak hanya menginspirasi secara individu, tetapi juga memicu diskusi lebih luas tentang peran gender dalam masyarakat modern, stereotip terhadap ibu rumah tangga, dan pentingnya menghargai setiap individu, terlepas dari peran sosial yang mereka jalani atau bagaimana mereka pernah diremehkan. Sementara Rio dan keluarganya semakin tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu yang pahit, dengan reputasi yang sulit dipulihkan dan hubungan keluarga yang retak, Sarah Wijaya terus melangkah maju. Ia membangun masa depan yang cerah, tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga membuka jalan bagi banyak orang lain. Jejaknya adalah jejak inspirasi. Sebuah pengingat abadi bahwa kekuatan sejati tidak pernah terletak pada status, harta, atau kekuasaan eksternal, melainkan pada ketangguhan hati, kecerdasan yang tak terbatas, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya.